Baik, Bapak Ibu, kita sambil menunggu yang lain join, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, kita rapat koordinasi pengurus FPJM periode 2023-2027 ya Pak. Agenda utama kita hari ini nanti terkait pembahasan program kerja untuk masing-masing divisi. Pertama yang terhormat Pak Sugeng Haryanto yang selaku Ketua FPJM periode 2023-2027 serta Bapak Ibu pengurus FPJM semua yang sudah hadir di sini. Di dalam agenda kita hari ini nanti ada beberapa bagian. Yang pertama nanti pengarahan dari Pak Sugeng selaku Ketua FPJM periode 2023-2027. Kemudian dilanjutkan dengan agenda inti yaitu pembahasan terkait program kerja masing-masing divisi. Gitu ya Bapak Ibu. Marilah kita awali agenda kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dilancarkan untuk agenda kita hari ini. Selamat bergabung Bu Tiara yang bergabung di sini juga ya, Bapak Ibu semua. Baik, Ya, Mbak Riri, selamat. baik. Selanjutnya pengarahan ya yang akan disampaikan oleh Pak Sugeng Haryanto pada hari ini. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati teman-teman semuanya, para pengurus jurnal, pengurus yang luar biasa yang telah berkenan mencurahkan waktu, pikirannya untuk berkontribusi pada pengembangan jurnal, khususnya melalui FPJM. Ini ada Mas Rizal, terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Mbak Luki, saya nggak panggil Ibu ya, Mbak Luki, Mbak Yuni, Mbak Vini, kemudian Mas Berantas, Mbak Norevela, dan Mas Irmin, Mas Dimas yang kebetulan ada di ruang sebelah, kemudian Mbak Frederika, Bu Tiara, selamat siang Mbak Tiara, ya, Mbak Erika. Selamat siang Pak Sugeng. Ya, oke, selamat. Semoga kita diberikan semoga teman-teman kita semuanya, keluarga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita tidak lupa untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan yang telah diberikan pada kita semuanya. Teman-teman, hari ini kita adalah untuk pematangan, ya, sekaligus nanti sinkronisasi program Bapak Ibu dan juga untuk pembuatan surat SK. Itu nama-nama, mohon maaf, beberapa nama-nama yang belum sinkron, termasuk gelarnya. Kami nanti mohon teman-teman yang punya informasi untuk segera, sehingga kita bisa sesegera mungkin untuk membuatkan SK-nya. Karena SK ini penting, mungkin Bapak Ibu untuk di lembaga Bapak Ibu, itu penting. Kemudian juga untuk legalitas kita. Kemudian yang berikutnya adalah program kerja. Kita berharap dari beberapa teman-teman divisi, program kerjanya malah kita FPJM ini, organisasi yang sudah dirintis oleh teman-teman kita semuanya, karena ini juga perintis awal semuanya, malah kita buat program-program kita yang bisa mendarat, kemudian memberikan manfaat untuk peningkatan jurnal di teman-teman. Mulai yang belum akreditasi atau akreditasinya masih di Sinta 6, 5, 4, bisa naik. Kemudian yang kita target dulu, kita bisa ada berapa jurnal kita yang masuk Scopus atau WOS, kita bisa. Semoga kita bisa mengikuti berapa jurnalnya di teman-teman yang sudah mengikuti. Nah, kita bisa dengan kita berbagi, kita sharing, ya. Kemudian sharingnya tidak harus dari kita, tapi juga dari luar kita bisa ngundang. Jadi kita berharap dari teman-teman kita semuanya secara kolegial, secara bersama-sama membangun program kerja kita. Harapan kita nanti program kerja itu programnya realistis, kemudian kapan dilakukan, kemudian manfaatnya apa, sehingga kita bisa menarik keberadaan kita itu
ada menjadi magnet yang jurnal yang ada di Indonesia ya. Itu menjadi magnet sehingga teman-teman bisa bergabung. Kita pun nantinya kita berharap bisa melakukan kolaborasi untuk artikel, penulisan artikel. Kemudian jurnal kita juga berikan manfaat pada lembaga yang tempat kita bernaung. Ya, kita berharap banget karena jurnal itu bagian penting daripada lembaga, maka bagaimana jurnal kita itu memberikan kontribusi positif pada lembaga yang ada yang Bapak Ibu naungi semuanya. Karena apapun juga jurnal kita pasti awal itu ada pembiayaan dari lembaga, ada keterlibatan lembaga, maka bagaimana kita memberikan kontribusi yang positif. Sehingga kalau kontribusi kita positif pada lembaga, saya yakin dukungan dari lembaga kita menjadi kuat. Kemudian yang berikutnya yang kita berharap pada tahun ini mundur ya, 2023, tapi kita baru bisa ketemu 2024. Ini nanti kita berharap mungkin ada acara yang besar awal tahun ini sekaligus kita pematangan ketemu secara bukan online. Kita berharap bisa bukan online, tapi kita bisa ketemu secara offline, tapi bukan hanya pengukuhan pengurus, tapi ada momen besar acara yang kita buat ya, sehingga kita bisa memberikan ini loh, karena sudah ketemu terakhir mungkin walaupun jumlahnya sedikit, kita ketemu terakhir di Makassar, di Unhas, itu nggak banyak. Nah mungkin nanti kita bisa letakkan di mana, di tengah, di Jawa, bisa teman-teman kita memulai lagi, membangun lagi ya. Itu mungkin Mbak Riri, kita berharap dari masing-masing divisi bisa menyampaikan, termasuk nanti dari kita, dari Mbak Riri, saya, Mbak Yuni, Mbak Tiara, itu untuk bis data kita yang selama ini seperti apa, data kita, makanya jumlah kita itu kemarin informasinya 120, tapi itu tidak semuanya aktif, banyak yang enggak. Kemudian pergantian pengurus juga banyak terjadi. Nah ini kita coba, setelah hari ini, kemarin saya kebetulan jabrian dengan Mbak Yuni untuk anggota. Nah hari ini nanti kita akan juga sampaikan kira-kira data yang harus kita sampaikan pada member itu apa saja, sehingga satu surat ya, satu email atau satu informasi yang kita share ke member itu sudah bisa informasi yang kita butuhkan sudah lengkap, jadi nggak perlu 2-3 kali, tapi satu itu informasi sudah lengkap. Itu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Waktu saya kembalikan pada Mbak Riri, monggo. Iya Pak Sugeng, terima kasih atas pengarahannya. Betul Pak Sugeng, yang terkait tadi anggota memang kemarin sih berdasar rapat terakhir kita mau nge-share Google Form gitu ya terkait anggota yang mau meneruskan. Tadi dapat saran dari Pak Rizal, istilahnya nanti adalah apa Pak? Registrasi ulang ya Pak Rizal? Registrasi ulang supaya Registrasi tonnya ulang lebih ke ambil arah apa ya, positif ya Pak Sugeng, Iya. supaya registrasi ulang gitu. registrasi ulang anggota FPJM gitu ya periode 2024 gitu ya. Nanti registrasi itu nanti yang registrasi ulang kita kirimi untuk data iuran gitu ya, informasi iuran dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Jadi istilahnya nanti registrasi ulang. Terima kasih atas masukannya Pak Rizal. Baik Pak Sugeng dan Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan program kerja masing-masing divisi. Nah, ini untuk urutannya gimana Bapak Ibu? Baiknya mulai dari sebentar saya buka personilnya dulu. Oh iya, terkait dengan nama-nama anggota, beberapa dari kesekretariatan sudah ngecek di PD Dikti itu nama sama gelarnya. Mungkin Bapak Ibu juga sambil ngecek kalau misalkan masih ada kesalahan bisa diedit lagi, karena untuk dasar pembuatan SK pengurus FPJM ini kan juga sudah mulai ngisi BKD ya, jadi sebenarnya harusnya segera sih bisa kita ini eksekusi untuk
bisa mengisi karena sampai Februari kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kita cut off ya Pak Sugeng. Untuk itu mungkin sampai tanggal berapa kita buatkan SK-nya gitu mawon ya Pak Sugeng, nama-nama mungkin kalau masih ada yang belum lengkap berarti ya apa adanya karena mungkin Kita eh, kita tunggu sampai dengan akhir akhir Januari terlalu lama. terlalu lama sih Pak kalau saya. Berarti sebenarnya ini sudah kita share berapa waktu yang lalu sudah berapa Iya, sudah iya. masuk ya. Memang Oke. berapa belum. Ya, Satu sudah. minggu kita intensifkan Mbak Iya Riri, baik Pak, bisa satu minggu minggu ya. ini ya Pak. Jadi Ya, kita akan close untuk kita kontak betul-betul kita kontak. Mungkin 1 minggu ini nanti kita coba akan kembali share di grup EPJM. Mungkin iya teman-teman Pak. yang punya informasi, monggo kita minta bantuannya. Yeah. Iya Pak, itu bisa langsung diedit di situ Pak. Jadi linknya terbuka. Oke Pak, sebelum Yeah. 1 minggu ini ya Pak, kita kasih waktu Yeah. sedikit aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya, per divisi program kerjanya, ini mau di moderatori Pak Sugeng langsung atau gimana Pak? Langsung aja dari jenengan, kemudian Oh ini gitu. ada Mbak Luki, monggo Mbak Luki dulu, monggo kalau sudah. Oke. Ah, yang udah siap dulu gitu. Atau yang sudah siap dulu gitu untuk Kebetulan kalau nggak salah sih kalau lihat dari itunya apa daftar yang kemarin tuh habis bendahara divisi pengelolaan jurnal. Kayaknya Yeah. memang memang divisi yang pertama ya. pengelolaan jurnal yang pertama. Oke. Jadi Oke. saya mulai aja ya Pak ya. Yeah. Iya. Oke. Divisi pengelolaan jurnal ya Bu. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kami dari Divisi Pengelolaan Jurnal, sebenarnya nih terus terang saja yang paling ramai dan paling gercep itu Mas Rizal, dibantu dengan teman-teman ya. Jadi memang idenya adalah bagaimana kita membuat pengelolaan jurnal yang lebih baik ke depannya ya, baik untuk jurnal kita masing-masing maupun seluruh jurnal yang ada di FPJM tentunya. Jadi kalau jurnal-jurnal di FPJM naik tingkat semuanya kan itu adalah cita-cita kita semua kan. Yang misalnya teman-teman dari Sinta 5 naik ke 6, ke 4, dan kami-kami yang dari Sinta 2 cita-cita mulianya adalah mencapai Scopus gitu ya. Nah, pastinya kan ke arah situ. Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol dengan Mas Rizal berhasil membuat suatu pokja yang cakep gitu ya. Jadi yang akan mempresentasikan detailnya saya minta Mas Rizal. Karena Mas Rizal kebetulan yang punya banyak ide, dibantu kemarin Pak Alim dan sebagainya. Sekaligus apa namanya, ini kebetulan juga saya sebentar lagi harus nyupir, jadi saya pikir daripada saya menjelaskan terus nanti di jalan pakai HP kan pasti susah nih jelasinnya. Jadi saya minta tolong Mas Rizal yang akan menjelaskan ide-idenya. Begitu ya Pak Sugeng dan Mbak Riri dan teman-teman semua. Jadi monggo Mas Rizal, saya kira Mas Rizal sudah bisa mempresentasikan yang kemarin kita diskusikan itu ya, yang udah cakep. Monggo Mas Rizal. Bisa di share screen, bisa share screen nggak nih Mbak Riri? Bisa Bu, Rizal. sudah saya jadikan co-host Pak Rizal. Oke. Monggo Pak Rizal. Monggo Pak Rizal. Rizal suaranya masih hilang ya? Masih ke mute Pak Rizal. Masih di mute. Ya Bu, sebentar saya share screen sekalian. Mudah-mudahan kelihatan mungkin teman-teman semua di sini. Jadi kalau menurut saya Pak Sugeng dan Bapak Ibu sekalian, kita perlu menentukan misalnya nanti salah satu yang utama itu adalah ujung dari 1 tahun, misalnya Madik Pak, misal ya Pak Sugeng dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu menyusun dari itu nanti, tapi bisa dari teman-teman yang lain mengenai waktu yang paling pas dan seterusnya, karena
apa yang kami usulkan di sini sangat terkait dengan kegiatan tersebut atau ya bisa jadi membutuhkan ada sebuah ujung yang mengarah ke arah ke sana sehingga kami coba bikin memang ini kalau oh, Bapak Ibu lihat di tabel di depan itu eh, banyak kolomnya, tapi mungkin fokusnya di bagian nomor 3 ini ya, apa kegiatan ke bawah ini. Jadi kita nanti akan bisa dapat gambaran kira-kira seperti apa program kerjanya. Saya mulai dulu dari yang pertama adalah ternyata banyak juga selain ini ya, selain teman-teman autor atau penulis itu ternyata butuh banyak juga pelatihan mengenai reviewing. Jadi pelatihan untuk menjadi reviewer bagi sebuah jurnal akademik lah ya kaitannya. Sehingga bagaimana jika kita perlu melakukan satu pelatihan reviewer. Selama ini kan sebagian besar terkait dengan pelatihan penulisan ya, penulisan karya ilmiah gitu. Sedangkan kita itu sebenarnya tidak atau belum punya panduan selain panduan pengelolaan jurnal mengenai konten, mengenai pengelolaan jurnal secara umum. Nah, ternyata yang penting juga sekarang ini mulai banyak kebutuhan adanya reviewer. Jadi ini sementara sih kami di situ kami taruh di bulannya waktunya Februari saja. Di situ sudah kami coba susun kira-kira sasaran strategisnya apa. Kalau menurut saya reviewer yang kompeten sehingga ada indikatornya. Nanti bisa lebih detail kemudian. Lalu yang kedua adalah mengenai ya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng dan Bu Luki mengenai bagaimana caranya supaya citasi itu meningkat. Artinya, apakah dari segi apa pemilihan artikel atau manuskrip yang masuk, atau misalnya tadi yang sempat kita bicarakan ada tema-tema yang sedang naik daun lah istilahnya kita memberikan perhatian sehingga kita juga membutuhkan pelatihan mengenai peningkatan citasi dan dampak artikel. Karena saya lihat beberapa jurnal anggota kita itu juga mulai sudah disitasi oleh autor-autor luar negeri, ya, dari luar negeri. Artinya Sinta 2, Sinta 3, Sinta bahkan Sinta ya 3 pun saya lihat disitasi oleh jurnal luar. Ini juga menjawab beberapa hal terkait dengan bagaimana cara kita untuk mendapatkan reviewer dari luar. Salah satunya adalah mengenai orang-orang yang sudah nyata-nyata mensitasi jurnal atau artikel kita. Itu mungkin kita bisa hubungi yang bersangkutan untuk menjadi reviewer. Sehingga pelatihan yang kedua itu kemungkinan adalah pengelolaan jurnal titik dua, yaitu peningkatan citasi dan dampak artikel itu tips-tipsnya apa. Saya pikir pesertanya bisa jadi latar belakangnya adalah entah editor atau editor in chief kali ya kalau yang peningkatan ini. Lalu yang ketiga ini di situ sudah saya beri penjelasan. Kemungkinan kalau beberapa kegiatan itu juga kaitannya apakah mau ditempelkan ke rangkaian acara Madik atau road to Madik. Nanti saya akan bicara hal yang lain. Tapi bisa juga dia diberikan ke penanggung jawabnya yaitu kolaborasi antar divisi. Karena saya lihat antara divisi pengelolaan jurnal dan divisi pelatihan pengembangan ada beberapa hal yang terkait satu sama lain. Lalu yang ketiga, saya mengusulkan atau memberikan ide, lalu kemarin Bu Luki juga sempat membicarakan tentang ini ya, artinya dari artikel lalu menuju ke apa namanya artikel populer. Memang kalau di dalam artikel jurnal akademik itu banyaknya kita mendapatkan apa manajerial apa namanya aspek ya, artinya saran-saran manajerial. Tapi mungkin kita tuh masih perlu nanti belajar dari teman-teman yang suka menulis di media massa misalnya, gimana caranya mentransformasi sebuah artikel itu dari yang tadinya sifatnya sangat formal menjadi katakanlah lebih inilah ya, lebih sederhana atau lebih memasyarakat. Jadi saya pikir itu juga sebuah sebuah hal yang perlu kita pikirkan ke depannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini waktu-waktunya yang mungkin kami ajukan saja, tapi nanti bisa bisa kita diskusikan. Lalu selanjutnya kami juga mengusulkan
bagaimana jika diskusi-diskusinya itu memang tematik, artinya sekaligus kita tuh menelusuri kira-kira keywords dan tren-tren tadi itu apa, yaitu secara sederhana sih empat klaster, jadi klaster SDM, klaster pemasaran, klaster keuangan mungkin, dan tentu saja kita ingin klaster operasional itu juga semakin sering atau semakin banyak kita mendapatkan artikel-artikel manajemen operasional juga. Lalu kita juga ada yang lain, misalnya ya perlu nggak kita melakukan sharing atau diskusi pengelolaan jurnal. Tapi saya pikir ini juga bisa digabungkan di acara Madik karena ini kaitannya eh, level pengelolaan, termasuk termasuk juga ini yang juga ingin saya sampaikan, juga kemarin kita hasil diskusi juga mengenai eh, sosial media ya, sosial media. Bagi kita di Indonesia itu kita masih sering menggunakan Facebook atau beberapa Twitter, saya lihat ya, ada beberapa jurnal menggunakan Twitter. Tetapi saya lihat tren yang paling terkini sekarang ini itu adalah LinkedIn, LinkedIn ya, LinkedIn dan Twitter. Kalau kalau dosen-dosen, beberapa dosen yang ada di Malaysia maupun di Thailand itu mulai menggunakan Twitter, termasuk dosen-dosen yang ada di Australia, Australia, New Zealand. Artinya bisa jadi yang kita lakukan selama ini, yang saat kita fokusnya ke Facebook, itu mungkin saluran yang sekarang ini belum tidak banyak dipakai. Yang dipakai kebanyakan dua. Yang pertama adalah LinkedIn, yang kedua adalah sebenarnya Twitter. Ya, sebenarnya Twitter ya. Jadi dua itu. Jadi nanti kita bisa diskusikan kira-kira ke depannya apakah baik FPJM sebagai organisasi ataupun jurnal itu kita perlu misalnya budaya men-share bahwa artikel kita diterima di sebuah jurnal itu ternyata outletnya adalah outlet LinkedIn gitu misalnya, dan itu kalau berbahasa Inggris misalnya tentu follower-follower dari eh, negara-negara lain pasti akan melakukan itu. Jadi itu salah satu ide dari kami, si Pak Sugeng dan Bapak Ibu semuanya. Sehingga itu perlu kita diskusikan lebih lanjut karena khususnya karena penanggung jawabnya itu bisa berpotongan atau bekerja sama. Saya pikir itu juga sebuah kesempatan baik bagi kita untuk berkolaborasi juga sih. Lalu ada satu tambahan yang lain itu mengenai ide yang sempat kita bicarakan di pertemuan kita terakhir, yaitu perlu nggak setiap bulannya itu kita expose terhadap satu satu jurnal, misalnya kira-kira editor in chiefnya kita undang untuk live Instagram atau apa, sehingga semua anggota itu bisa terdistribusi selama katakanlah dalam 5 tahun atau 4 tahun kepengurusan ini, itu kita bisa mengekspos anggota tersebut gitu mengenai rutin ya, rutin karena memang eranya sekarang sepertinya live Instagram itu kayaknya, dan YouTube ya, YouTube itu sangat kencang sehingga kita bisa mulai mengembangkan apa ini namanya ya, presentasi digital kita di situ sih. Saya pikir itu. Lalu ada ide lagi Pak Sugeng mengenai pelaksanaan Madik ya. Misal Pak Sugeng, jika Madiknya itu kita mau fokus ke Indonesia Timur misalnya, kita bisa memfokuskan dalam setahun ini kira-kira setiap bulan mungkin pertemuan apa online ya, apa namanya, online live Instagram itu kita bisa bergantian jurnal-jurnal yang memang lokasinya di Indonesia Timur misalnya, sehingga nanti tahun depan kita akan fokus ke Indonesia Barat, sehingga nanti madiknya di Indonesia Barat, tahun ketiga nanti bisa di Indonesia Tengah sesuai dengan waktu Indonesia Tengah, Indonesia Barat, dan Timur, sehingga dalam setahun kita sudah fokus mengeksplor kira-kira jurnal-jurnal atau member atau calon member anggota itu bisa dari 3 area tersebut, tapi nanti ujungnya atasnya adalah Madik Pak Sugeng dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kerjaan kita terintegrasi fokus selama 1 tahun itu mungkin Indonesia Timur, nanti Indonesia Barat dan Tengah dan seterusnya. Plus kita tuh perlu sinkronisasi dengan acara-acara yang lain seperti FMI ataupun Insima, atau teman-teman PPM juga sering mengadakan kegiatan seminar. Jadi supaya semua acara itu bisa fokus atau bisa dapat apa namanya exposure yang pas,
termasuk Madik. Jadi supaya Madik itu semakin semakin inilah punya gaung yang besar dalam hal tersebut. Saya pikir itu mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi dengan teman-teman di divisi yang lain untuk kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan. Ya, terima kasih Pak Sugeng dan Bapak Ibu sekalian. Makasih Mas Rizal. Baik, terima kasih Pak Rizal. Monggo Bapak Ibu semua, Pak Sugeng dan Bapak Ibu semua, jika ada yang ditanggapi atau mungkin tambahan dari divisi pengelolaan jurnal, saya persilahkan. Pak Sugeng masih videonya apa masih di mute? Pak Sugeng masih mute, Oke. Pak. Makasih Mbak Luki. Mas Rizal, karena bisa di-share lagi Mas, bisa kita nganu. Ya. Jadi teman-teman bisa lebih fokus dulu dari paparan dari teman-teman dari divisi pengembangan jurnal. Ya. Sebagai informasi aja Bapak Ibu, ini pelatihan untuk pelatihan reviewer gitu ya. Ini saya coba nanggapi sebentar. Ini penting untuk pelatihan reviewer. Pertama adalah gini, kalau kita mengacu dari Burang Akreditasi, ya, maka peran reviewer untuk peningkatan kualitas itu di konten itu sekarang tinggi banget, lebih tinggi daripada manajemennya. Sehingga peran di reviewer kita itu, ya mohon maaf, kadang-kadang para reviewer kita kan masih cenderung pada ketikannya, ya, tapi belum masalah kontennya. Nah mungkin ini mungkin dari beberapa reviewer yang ada pada kami pun kebetulan masih kurang tajam gitu loh. Ini apakah saya tidak tahu persis apakah karena beliau belum tentu juga sebagai seorang pengelola jurnal, tapi dia ahli, cuman mungkin belum tahu bagaimana sih mereview yang baik. Nah, kita bisa hadirkan nantinya kalau kita memang untuk kita untuk peningkatan kualitas jurnal itu kita hadirkan para reviewer memang handal ya, memang bagus ya. Baik itu gini, Bapak Ibu, kita variannya banyak. Jurnal kita ada Sinta 2 sampai yang belum terindeks Sinta. Nah, mungkin kita bisa ambil nanti untuk part bagian. Jadi ada untuk reviewer dari jurnal-jurnal yang memang jurnalnya belum bagus. Itu tentunya akan berbeda karena itu artikelnya pasti juga kecenderungannya belum bagus gitu. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang kualitasnya bagus sehingga reviewnya bagus. Nah, kita bisa pisahkan itu sehingga hasilnya kita bisa optimal. Itu mungkin untuk pelatihan reviewer itu bagus banget karena sesuai dengan di panduannya untuk akreditasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang ini Mas. Untuk mendapatkan reviewer ini bisa masuk ke sana. Jadi poin untuk akreditasi pada poin untuk substansi itu kuncinya di situ. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, monggo. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Berarti sangat bagus sekali ya Pak ini untuk proyek yang pertama ini ya Pak. Sebenarnya masih jarang banget ya Pak yang kayak pelatihan buat reviewer. Padahal itu penting banget tadi info dari Pak Sugeng juga poinnya sekarang banyak di situ ya terkait hasil review ya kontennya situ ya. Dan sekarang nyari reviewer yang kompeten mungkin juga masih ini agak susah juga seperti itu. Khususnya karena karena jika kita punya kesempatan untuk melakukan pelatihan dan akhirnya yang bersangkutan mendapatkan sertifikat, saya pikir itu salah satu insentif sosial yang cukup kuat karena selama ini rasa-rasanya reviewer itu bekerja di balik layar, ya meskipun cepat atau lambatnya respon itu ini ya, tapi mungkin beliau-beliaunya juga perlu exposure ya, tapi dalam konteks memberikan insentif sosial. Oh, ini ada yang kita ada sertifikatnya. Sertifikat sebagai reviewer ya Pak ya?
Ya, itu juga Ya, sarana kita untuk branding bahwa ada logo FPJM di sertifikat sebagai reviewer gitu misalnya. Jadi ini agak anu sih apa layer-layernya banyak tujuannya sih. ya Pak. Ya, Oke. Kalau di JDM juga, kalau di sini juga ada sertifikat dari untuk reviewer sih Pak, dari universitas sih kelihatan yang bikinkan itu Pak. Nah mungkin nanti bisa juga ditambah FPJM, karena mungkin JDM misalkan bekerja sama dengan FPJM juga menarik juga sih Pak ya. terutama Kalau mungkin bisa. ketika kita mengadakan pelatihan, Mbak. Jadi dengan kita pelatihan, terus nanti begitu selesai pelatihan kita bisa memberikan apa tadi sertifikat. Oh Sebenarnya maksudnya eh, sertifikat setelah pelatihan sebagai ya pelatihan ya, reviewer gitu. kayaknya gitu Oh, bisa juga itu ya menarik. Sebenarnya ada satu lagi yang terpikir oleh saya adalah mengenai sertifikasinya. Cuma saya nggak ngerti itu caranya bagaimana. Saya perhatikan sekarang di luar ada teman saya yang punya sertifikasi reviewer internasional. Namanya apa gitu ya, saya lupa. Nah, itu untuk mendapatkannya perlu pelatihan tuh serius banget kayaknya pelatihannya ya. Walaupun saya tidak tahu hasilnya apakah betul-betul sebagus itu ketika beliau-beliau mereview ya. Cuma apa namanya ada gitu ya. Sertifikasi ini soalnya sekarang kan lagi dikejar-kejar nih. Dan kalau kita bisa menghasilkan sertifikasi ya mungkin menarik juga ya. Dan itu biasanya sertifikasi kan ada berbayar. Jadi ada apa namanya, ada tambahan masukan pendapatan untuk FPJM misalnya. Cuma kalau untuk sertifikasi saya belum tahu nih cara-caranya ya. Apakah bisa sembarang begitu ada caranya atau bagaimana? oh iya. Kalau terkait sertifikasi BNSP itu yang saya pernah ikut Iya, editor Bu, betul. tapi kalau Editor reviewer ya, kayaknya belum. belum Iya, pernah ya. oke. Oke. Tapi intinya kita perlulah ini ya pelatihan reviewer ya. Mungkin ini adalah pelatihan yang pertama. Cuma apakah bentuknya apa online atau bentuknya offline? Itu bagaimana ya? Kalau kalau Mas Hari, Mas Rizal kan jauh ya, udah jadi pasti nggak mungkin offline. Tapi apakah kira-kira gimana tuh ya idenya ya? Apakah kita mengadakan online atau offline seperti biasa gitu Eh, gimana ya? saya kurang tahu misalnya terkait dengan keberadaan koordinator eh, Barat, Tengah maupun Timur. Saya kurang tahu apakah itu akan jadi relevan tentang hal tersebut ya Bu. Tapi bisa bisa jadi kalaupun mau offline bisa jadi masing-masing koordinator tadi akhirnya menemukan ritme kegiatannya, artinya A, B, C, D gitu. Tapi bisa juga sebenarnya pelatihan reviewer ini juga bisa road to Madik tadi, artinya satu acara tidak perlu ada bagian Indonesia Barat Timur atau Tengah, tapi dia memang dalam konteks menuju ke arah sana, jadi sama-sama online. Kalau offline mungkin bisa juga, nah ini saya formatnya kurang tahu misalnya, karena kalau mereview itu kan tentu ada artikel yang mungkin dijadikan latihan untuk direview atau akhirnya reviewer itu membuka dokumen tentang kegiatan review-review yang pernah dilakukan misalnya. Saya kurang tahu apakah format offline atau online itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi saya pikir offline maupun online itu sama saja sih, Bu Luki dan Bapak Ibu sekalian sih. Eh, Kelebihan online pesertanya bisa banyak, Mak. Banyak itu Oh, jelas ya. Heeh. Kekurangannya online adalah kurang berkonsentrasi itu yang saya perhatikan. Jadi akhirnya orang menjadi tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Mereka cuma ngejar dapat apa namanya sertifikat. Padahal yang kita butuhkan bukan sertifikat ya. Kalau kayak saya butuhnya udah benar belum sih cara saya melakukan review gitu ya. Itu menurut saya yang kita butuhkan. Dan dengan berada di satu tempat itu menjadi lebih konsentrasi. Kelemahannya offline pasti mahal. Karena misalnya nih teman-teman yang ada di Jawa Tengah suruh ke Jakarta cuma untuk ikut pelatihan sertifikat pelatihan reviewer, saya nggak tahu juga tuh apakah berhasil atau tidak. Kira-kira gitu ya. Kami aja sempat berpikir untuk mengundang reviewer gitu ya, untuk mengundang pelatihan untuk melatih para teman-teman reviewer yang ada di Trisakti misalnya. Itu sempat terpikir cuma belum terlaksana sih. Tapi artinya ada ide
gimana ya kita bikin pelatihan reviewer supaya teman-teman ini mereviewnya lebih bagus, lebih mendekati. Makanya saya tahu betul bahwa kebutuhan reviewer ini luar biasa. Kita butuh lah kira-kira gitu ya. Oh, Itu makanya berarti bisa bisa jadi juga dikerjasamakan dengan salah satu jurnal mungkin juga bisa. Artinya tidak FPJM sebagai individu, tapi bisa juga dalam konteks tertentu bekerja sama dengan salah satu jurnal untuk mengakses misalnya reviewer-reviewer dari jurnal tersebut itu ternyata juga bisa mungkin itu bagus juga ya, sih Bu. Ya, bagus juga ya. sih Bu. Cuma betul kata Pak Sugeng harus ada apa namanya kayak segmen yang berbeda gitu ya. Yang segmen Sinta 1 dan 2 mungkin ada yang Sinta 1. Menurut saya sampai Sinta 3, 4 mungkin masih bisa jadi satu pelatihan. Tapi 5, 6 kayaknya beda. Tapi ya tergantung ya Pak Sugeng ya. Sinta 4 ini kadang-kadang sebenarnya beda kualitasnya agak jauh sama Sinta 3. Tapi karena berada dalam satu kotak ya bersamaan jadi kayaknya seperti sama gitu. Rasanya gitu sih kalau saya melihatnya. Gimana Pak Sugeng? Harusnya apakah cuma Sinta 2 tok gitu? Kayaknya nanti jumlahnya pesertanya dikit. Ini Bu, pelatihannya kita memang kalau di klasifikasi itu kan 1 dan 2 jadi 1 ya Bu. Kemudian Iya, 3 dan 4 itu jadi jadi 1, satu. Ya. 5, 6 jadi 1. Tapi Mm-mm. memang kualitas yang saya mati ya mohon maaf, walaupun ada berapa yang beda. Sinta 3 itu cenderung bagus mendekati Sinta Mm-mm. 2, tapi Sinta Betul. 4-nya anjlok banget gitu loh. Yes, itu dia Pak yang saya rasakan. Feeling Ya. saya juga begitu, betul. Nah, kita bisa gabung 2 dan 3. Sinta 4, tapi kita nggak usah manual. Nanti nggak usah kita bedakan di 1, 3 dan 4, tapi langsung aja misalkan untuk Sinta 6 yang belum Sinta, kemudian Sinta 6, 5 dan 4 gitu itu jadikan 1. Itu Ya. kualitasnya bersama. Kemudian Bu, Mas Rizal dan ini kan secara baiknya kan yang kita latih, yang dapat pelatihan itu adalah para reviewer, bukan editor ya, para reviewer. Cuma masalahnya adalah ketika reviewer kita itu mungkin Bu Luki di Majas, reviewernya kan orang luar Bu. Ya. Nah, cuman gini, maksudnya Bu Luki juga menjadi reviewer juga. Betul. Maksud saya adalah yang datang tetap para editor di pengelola jurnalnya, kemudian para pengelola jurnal nanti bisa men-share, menyebarkan bagaimana format untuk reviewer yang baik untuk jurnal reviewer di jurnalnya masing-masing gitu. Ya, Sehingga bisa. harapannya kan bisa kita memperoleh, karena kalau kita ngundang apa yang kita kirimkan ada reviewer, misalkan reviewer saya dari Universitas A, kita juga tidak gampang untuk minta beliau untuk hadir gitu loh. Iya, Walaupun betul dari Pak. kita yang biayai misalkan. Kemudian Ya. bisa juga Bu, Mas Rizal, semama bukan hanya nanti acaranya itu bukan hanya pelatihan reviewer, tapi juga pelatihan editornya gimana Bu, jadikan satu gitu. Jadi misalkan kita gandeng acaranya di tempat yang sama, misalkan di orang yang beda itu ada editor atau pelatihan editornya, bagaimana mengedit editor yang baik, seperti apa yang dilakukan. Karena itu kontennya juga sangat lumayan gitu loh untuk meng-up nilai jurnal diakreditasi, satunya juga untuk reviewer. Itu yang tambahan. Kemudian tadi Mas Riza, Mbak Riri, itu selama ini kalau kita mengkaitkan dengan sister, itu kan editor itu tidak masuk di dalam pengabdiannya, nggak masuk. Jadi kalau reviewer Pak. Kalau masuk, editor masuk ya. reviewer tidak. Nah, mungkin Betul. salah satu cara bagaimana agar, karena kita kan nggak mungkin menabrak aturan dari dikti, kan nggak mungkin, ruangnya nggak ada. Bagaimana kita tetap memberikan tadi yang kita berikan sertifikat, oke, sertifikat sebagai editor, tapi itu kan bidangnya pada bidang 4 kalau nggak salah, kan Betul. bidang 3. Betul. Nah, ini tapi tetap kita memberikan apresiasi yang sampaikan Mas Rizal tadi, kita tetap mengapresiasi dari beliau-beliau, kita apresiasi, kemudian kita mungkin kalau suatu saat kita tadi Bu Luki ada informasi tentang sertifikasi untuk reviewer, cuman mohon maaf Bu Luki,
untuk sertifikasi reviewer itu kalau kita tarik ke dalam penilaian akreditasi itu tidak muncul, Bu. Belum Oh, nggak muncul. ada. Jadi belum ada Ya, manfaatnya ya, Pak ya? oke, itu mungkin tambahannya kalau bisa dipisahkan dan digabung. Cuman kalau waktunya Februari memungkinkan nggak, nanti waktunya bisa ditata ulang ya Mas. Ya, betul Ya, Pak. ya, Kayaknya kalau Februari udah mepet banget ya Pak. ya. Tapi ini sebenarnya kalau Februari itu untuk reviewer dan editor itu punya kita kesempatan kita untuk bisa ketemu langsung ini Bu. Ya, Ya, mungkin maksudnya Pak Sugeng, tim FPJM ini ketemu di suatu tempat untuk acara ini pelatihan reviewer dan editor, gitu kan Pak? iya betul sekaligus. Ya, betul. Oke. Mau di Saya juga mana? pengen masuk sedikit Bapak dan Ibu. Jadi gini, Iya. sebenarnya kalau profil orang yang melatih itu, misalnya saya membayangkan sebuah poster pelatihan reviewer atau editor, yang reviewernya itu adalah reviewer dari jurnal, misalnya nampak di situ jurnal Sinta 2 gitu misalnya. Akan otomatis bahwa si peserta itu akan tahu bahwa materinya pasti kelasnya Sinta 2 kan. Tapi saya pikir untuk peserta itu saya pikir dari semua Sinta nggak masalah. Tapi karena kalau semakin banyak sebenarnya misal saya terbayang jika itu memang ada biaya untuk keikutsertakan, oke. Plus kita juga bisa mengaktifkan bahwa jika dia adalah direkomendasikan oleh jurnal karena dia sering menjadi reviewer mitra dari sebuah jurnal, mungkin kita juga bisa mempertimbangkan apa diskon atau apa, saya kurang tahu ini sebagai benefit untuk anggota sih. Tapi saya pikir kalau pelatihnya itu sudah ada tulisan di situ bahwa reviewer Sinta 2 atau mungkin reviewer jurnal ini, sekaligus kita mempromosikan jurnal yang bersangkutan misalnya. Artinya si peserta itu pasti sudah akan apa memposisikan diri bahwa oh ini ternyata pelatihannya adalah levelnya level Sinta 2 misalnya, dia udah otomatis merapikan barisannya sendiri gitu istilahnya. Tapi saya ini hanya pemikiran pendek saya sih. Mungkin itu bisa juga dielaborasi. Itu aja sih Pak Sugeng dan Bu. Iya. Mau izin nambahi Pak Sugeng boleh? Monggo Monggo Pak Mas Brantas. Brantas. Terkait usulnya Pak Rizal, saya juga kepikiran selain misal ini bisa jadi orang yang sama atau orang yang berbeda. Kalau yang satu dia reviewer Sinta 2 gitu, sebutin namanya jurnalnya. Iya. Jadi fokusnya pengalaman beliau pada saat mereview artikel-artikel di jurnal Sinta 2. Kemudian yang mungkin satunya reviewer juga, tapi beliau lebih fokus eh, memberikan materi review berdasarkan indikator-indikator yang ada di borang akreditasi gitu. Jadi yang benar-benar praktikal untuk membantu editor dalam mengawal reviewernya terkait kebutuhan akreditasi. Mungkin bisa kita ambil misalkan banyak asesor yang sebenarnya yang merangkap menjadi reviewer juga kan, kayak Pak Sugeng di tempat kami gitu kan. Jadi nanti misal kita bisa undang reviewer konten di jurnal-jurnal manajemen, tapi mungkin redaksinya kita tulisnya bukan sebagai asesor, tapi diundang sebagai reviewer jurnal apa kayak gitu. Tapi karena beliau punya latar belakang asesor, jadi bisa kayak ngasih kisi-kisi gitu ya, misalnya poin-poin apa yang harus digarisbawahi dalam proses review. Ini seperti itu. Setuju sekali Mas Ya. Brantas. Setuju sekali itu. Saya juga lagi mikir, penting banget nih yang jadi reviewer adalah para asesor, supaya kita dapat bisikan yang tepat bagaimana memperbaiki artikel-artikel kita. Iya. Tampaknya memang Mas Rizal, Mbak Uki, Mas Brantas, kita semua. Tampaknya memang kita mungkin tidak perlu pisahkan karena bisa jadi gini, kita bisa untuk menarik yang jurnal yang baru tumbuh itu untuk lebih bagus, bagaimana mereviewnya biar tahu juga. Walaupun mungkin aplikasinya mungkin tidak bisa 100%, bisa turun, itu bisa. Tapi tetap ada kita akomodir jadi satu aja, misalkan tidak usah klasterisasi tadi. Bisa-bisa. Iya. Boleh Pak, nggak apa-apa. Iya. Jadi
mau kita kerjakan ini tinggal dicari reviewernya siapa. Pertama Pak Sugeng pasti bisa, tapi jangan Pak Sugeng toh, tambah satu lagi. Jangan saya, Bu, jangan kita, Bu. Gini, Oh, jangan kita. Oke, yang dari luar. atau kita carikan gini, kalau mau hemat, misalkan nanti tempatnya di mana di kota A, kita coba saya carikan bantu untuk kita bantu untuk asesor dia reviewer juga, asesor juga di lokasi yang kota yang sama gitu, sehingga kan bisa menghemat untuk biaya akomodasinya dari narasumbernya gitu. Kita bisa melakukan penghematan itu. Yeah. Setuju Pak, boleh. Nah, kotanya mau di mana nih? Oh, udah langsung kotanya mau di mana? Waktunya kapan? Soalnya puasa mulainya tanggal 10 Maret kali ya? Ya, 10 Maret. Apakah setelah Lebaran atau gimana? Untuk waktu, monggo atau bisa dibicarakan nanti ya, silakan. Bisa menyusul. Oke, Bapak Ibu, tadi itu beberapa masukan ya. Ada lagi kah masukan yang terkait dengan divisi pengelolaan jurnal? Kalau tidak ada, berarti itu kita simpan. Dan nanti mohon divisi pengelolaan jurnal juga nge-share filenya ya ke grup yang pengurus biar dibaca-baca lagi seperti itu. Mbak Yuni mungkin ada informasi asesor yang ekonomi ya di manajemen itu yang mungkin di kota mana-mana nanti bisa bisa di mapping Mbak Yuni bisa masih bergabung kan? Masih Pak, masih. Oke. Nanti bisa Mbak Yuni biar penghematan biaya maksudnya gitu. Karena ini terkait dengan bendara nanti. Ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada tambahan lagi, mungkin selanjutnya ke divisi berikutnya gitu nggak, Bapak Ibu, bagaimana? Betul Mbak, setuju. Divisi berikutnya Bu. Baik, divisi berikutnya kalau urutan di situs di ini draft SK sih divisi IT, Bapak Ibu. Divisi IT kemarin ada ketuanya Pak Brantas, anggotanya ada Pak Nana, Pak Yoris, Pak Danes, sama Pak Andi. Mungkin yang sudah hadir di sini perwakilan ketua Pak Brantas, silakan bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan anggotanya. Ya, terima kasih Bu Riria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk divisi IT kami sejujurnya belum banyak menyiapkan karena kami merasa divisi IT ini lebih ke tim support. Jadi kemungkinan yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang sifatnya repetitif seperti yang selama ini kami lakukan, diantaranya pengelolaan website, kemudian pengelolaan penyimpanan database peserta atau anggota, kemudian publikasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan FEJM, baik maupun turunannya. Jadi nanti kalau misal kegiatan workshop pelatihan reviewer, kemudian madik dan lain sebagainya, biasanya juga akan kami tampilkan di dalam websitenya FPJM. Jadi kalau saya lihat kemarin masukan-masukan dari rapat-rapat sebelumnya, beberapa kan lebih banyak digarisbawahi mengenai tampilan, kemudian intinya tentang user interface maupun user experience dari websitenya itu. Jadi ya nanti kami tinggal nunggu input dari Bapak Ibu aja, karena ini kan lebih ke masalah selera gitu Bapak Ibu. Jadi ya nanti silakan kalau ada masukan, websitenya mau ditambahin apa dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi dalam tanda kutip sudah dibantu Pak Rizal sedikit apa yang harus kami lakukan, yaitu terkait media promosi sosial media. Dan saya sih sangat setuju dengan yang Pak Rizal sampaikan, karena media sosial, dengan banyaknya media sosial, tapi kan biasanya penggunaannya beda-beda, dan yang sifatnya itu lebih ke community base itu memang kalau nggak Facebook, ya LinkedIn itu tadi yang disampaikan Pak Rizal. Jadi mungkin itu bisa jadi hal yang akan kami tindak lanjuti untuk segera membuat LinkedIn maupun Facebook dari FPJM. Kalau kayak Twitter dan Instagram itu mungkin lebih personal ya, tapi kalaupun harus dibuat ya mungkin bisa tetap untuk kita siapkan. Begitu saja dari kami, mohon masukannya kalau ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris Bantras. Monggo Bapak Ibu semua jika ada masukan bagi divisi IT terkait program kerja.
Mungkin Mohon izin masuk. Jadi monggo Mas Rizal. ini ada kaitannya juga Mas Berantas sama apa? Saya nggak tahu apakah misalnya itu sebenarnya isu-isu tentang pengelolaan OJS itu kan juga banyak. Maksudnya dalam konteks teknis-teknis. Misalnya bagaimana caranya untuk mengganti warna misalnya gitu loh Mas Berantas. Artinya bisa jadi pengelolaan sebuah OJS ataupun nanti kaitannya sama website itu saya pikir juga untuk beberapa orang cukup menarik terkait dengan ya kalau kita lihat OJS kan kebanyakan formatnya seperti itu kan Mas Berantas. Artinya opsi-opsi mengenai apakah tampilannya bisa dipoles dan seterusnya itu saya pikir juga menarik sih. Artinya misalnya banyak OJS tuh kalau kita misalnya sandingkan dengan websitenya kampusnya gitu, itu beda banget gitu misalnya tone-nya gitu loh Mas Berantas. Artinya sebenarnya idealnya itu apakah kalau jurnal itu memang harus seformal itu sehingga kelihatan jadi sebuah jurnal atau kalau memang ada opsi melakukan personalisasi terkait dengan penyelarasan dengan websitenya kampusnya itu supaya dia itu tone-nya itu sama gitulah Mas. Saya kepikiran sih itu aja sih Mas Berantas. Maaf ya Mas, anu apa awam saya awam sorry ya Mas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi saya pun sebenarnya juga punya keresahan kayak gitu, Pak Rizal. Kayak di JDM sendiri, saya itu ya nggak 100% serak gitu ya dengan tampilannya karena sangat OJS banget. Tapi sayangnya memang mungkin nggak cuma di UNES, tapi di Universitas Bapak Ibu, memang untuk yang teknis, administrator jurnal itu memang banyak dipegang oleh universitas. Jadi kayak misal di tempat Pak Rizal di Undip, di IJB gitu kan, kalau kita lihat dengan jurnal-jurnal Undip yang lain kan juga tone-nya kan mirip-mirip gitu, karena kemungkinan itu karena kebijakan dari pengelola jurnal di universitasnya aja. Jadi kalaupun kita bisa menindaklanjuti masukan Pak Rizal, paling mentok, paling pol itu mungkin lebih ke pelatihan manajerial. Manajerial sebagai yaitu manajer jurnalnya. Jadi misal ganti kalau ganti sekedar warna di jurnal itu masih bisa, tapi kalau yang lebih kompleks lagi itu nggak bisa. Jurnal Cuma manager maksudnya ya, anu ya. ya pelatihan jurnal manager paling paling mungkin Pak kalau mau eh, vibes-nya itu tentang website, tapi dihubungkan dengan teknis pengelolaan. Jadi pengelolaan pelatihan jurnal manager dan itu kan juga ada poin akreditasinya nggak Pak Sugeng ya. Jadi ya sebenarnya penting juga gitu. Kayak dulu kami kalau di JDM di awal-awal dulu tuh benar-benar sampai cara khusus ngumpul di hotel gitu untuk ngumpulin-ngumpulin editornya sampai ngajarin apa yang harus dipencet gitu-gitu habis ngasih review, ngasih pada saat mau menerima memberikan keputusan accept habis itu apa aja runutannya sampai copy editing dan lain sebagainya. Dan kemungkinan sih ya sampai sekarang mungkin belum semua jurnal melakukan itu. Jadi ya bisa jadi di dalam salah satu kegiatan bisa kita tambahkan spesifik untuk jurnal manager. Gitu. Kalau tadi kan udah editor dan reviewer, iya bisa saja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Tadi ada masukan juga terkait hal tersebut. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada tambahan terkait dengan divisi IT. Berantas ngapunten. Ini Mas, tapi menunggu Mas ya nanti menunggu database yang baru apa tadi Registrasi ulang. register gitu ya. Registrasi ulang gitu ya. Itu kan yang kita untuk di EPJM di webnya EPJM tetap untuk member itu kalau kita mau buka itu berat banget Mas. Ngapunten karena satu layar itu cuma ada 6 kemudian dan itu adalah covernya masing-masing jurnal. Nah, kalau bisa nantinya Mas, itu kita tidak perlu covernya jurnal, tapi semacam list gitu aja, dan kita klik linknya aja. Jadi linknya jurnal akan masuk ke linknya jurnal yang bersangkutan sehingga EPJM itu menjadi lebih ringan. Kemudian database-nya sekali view di layar itu langsung akan 1 atau 2 layar itu sudah
sudah muncul semua jurnal membernya. Ya. Mungkin ke depan bisa mohon maaf ini cuma usul agar beban di OJS-nya di webnya OJS itu tidak terlalu berat gitu. Ini mungkin itu. Itu di menu list peserta kan Pak, itu list anggota kan Pak ya. Memang itu yang muncul itu cover gede gitu. Nanti akan coba kami tautik gitu ya, apakah ada template yang lebih simple dan lebih ringan gitu. Iya. Karena berat Mas, mohon maaf kita buka berat, kemudian ini jurnalnya pada posisi Sinta 2 dan seterusnya itu kan anggota itu adalah haknya sama gitu. Jadi kita mohon maaf kita di pengurus pas Sinta tinggi bukan berarti harus di atas, enggak, tapi kita bisa semua sama, bisa listnya akan kelihatan sehingga bisa cepat. Itu aja. Mungkin siapa akan Pak kita tindak lanjuti. Baik Pak Sugeng, masukan yang bagus sekali untuk divisi IT. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada yang lain? Jika tidak, kita lanjut ke divisi berikutnya. Bu Riri, apakah boleh masuk? Monggo Izin silakan. masuk. Ya, Bu Lohana. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lohana, Mbak Lohana. Mohon maaf lama tidak bergabung dan semoga sehat selalu semuanya. Ini saya pakai 2 device, nggak apa-apa nggih. Terkait dengan IT, saya tadi menyimak idenya Pak Rizal, keren semua. Kemudian terutama sebenarnya memang itu nadinya kita ya Pak ya. Jadi divisi pengelolaan jurnal itu kan memang darahnya inilah ya, darahnya FPJM. Dan tadi saya dengar ada ini sih ide bahwa kemudian media sosial itu menjadi salah satu model penyebarluasan informasi. Nah, apakah kemudian ketika ini dikaitkan dengan divisi IT itu kita perlu menyesuaikan ya. Jadi kan kalau kita tahu perkembangan zaman sekarang, anak-anak muda dan mungkin juga sudah ada di kampus kita pengelola jurnal itu yang generasinya lebih muda dari kita gitu kan, yang lebih familiar dan lebih mudah menyerap informasi itu dari media sosial. Nah, kemungkinan bisa nggak Pak kita punya medsos gitu Pak di FPJM gitu kan, entah itu Instagram atau kemudian kalau ini konten-konten pendek ya di TikTok gitu ya istilahnya, supaya tidak berat kalau kemudian melihat di website gitu loh Mas Brantas. Jadi hanya teaser atau kemudian orang itu jadi kenal FPJM karena terus terang sejauh ini ya, apa karena kita pandemi ya Pak ya, kemarin itu kan rada ya semua sih sepi ya Pak ya. Jadi kayak saya itu juga kehilangan arah gitu Pak. Atau kemudian kalau dibandingkan dengan misalkan kalau di sini di Jawa Timur ya Pak, di Jawa Timur itu kan Aljebi ya Pak ya, asosiasinya. Nah itu mereka memang aktif ya Pak ya mendampingi teman-teman pengelola jurnal yang ada terutama di Jawa Timur itu untuk beneran yang kalau kayak dulu saya merasakan itu FPJM menyelenggarakan sekaligus madik terus kemudian workshop pengelolaan jurnal itu loh Pak, yang dulu pernah saya ikut 2017 kalau nggak salah ya. Itu memang hangat-hangatnya atau kemudian masa emasnya kalau boleh dibilang FPJM ya waktu itu ya. Mungkin karena masih barunya. Nah, ini Aljebi itu juga seperti itu. Jadi bahasanya kayak sangat intensif atau roadshow, bahkan kemudian bersedia dipanggil gitu kan oleh jurnal membernya untuk one on one apa istilahnya advisory gitu atau kemudian pendampingan untuk meningkatkan ininya pengelolaannya gitu. Dan memang susah ya Pak, saya mencari pengganti untuk mengelola jurnal ini ternyata ya bukan hal yang mudah gitu ya. Sudah dilimpahkan aja ya nggak jalan, malah jurnalnya macet. Itu memang
tantangannya. Jadi benar sekali tadi, kalau saya poinnya adalah tadi apakah kemudian media sosial bisa difasilitasi di divisi IT, dan kemudian yang kedua tadi saya sangat setuju kalau kemudian ada tadi ya Pak, pelatihan untuk journal manager itu kayaknya penting deh Pak, karena terkadang transfer knowledge-nya dari journal manager yang lama, kadung bahasanya apa ya, mendarah daging ke beliau. Kadang nggak sempet gitu Pak menularkan itu ke ininya, kecuali kemudian memang ada apa bahasanya ya, kaderisasi, kayak misalkan di sini di saya lihat ya di pengurus FPJM yang sekarang kan banyak sekali yang dari UNES gitu. Saya aja belum bisa bawa yang dari UM misalkan kan gitu. Jadi itu salah satu model apa istilahnya kaderisasi yang pelan-pelan, sehingga belajarnya nggak langsung langsung apa namanya pelatihan jurnal manager misalnya diberi peran seperti itu, tapi smooth ya Pak ya, pelan gitu ininya transfernya atau proses transisinya. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Luhana. Untuk media sosial, ya nanti bisa kita bantu untuk fasilitasi. Cuma untuk penyediaan konten, ini sejujurnya ya Bu, saya tuh bukan orang paling kreatif di dunia ini ya. Jadi kalau misalnya modelnya TikTok atau Instagram yang harus sangat kekinian, ya mungkin saya harus minta bantuan sama teman-teman yang lebih lebih anak sosmed gitulah. Jadi ya saya, kalau saya pribadi ya mungkin ya kontennya ya formal-formal gitu. Tapi kalau penyediaan media akun-akunnya itu bisa kita fasilitasi. Kemudian kalau berkaca dari pengalaman kami di beberapa forum organisasi yang lain, itu tuh biasanya tapi ini kasusnya kami di forum yang terdiri dari 7 universitas ya, jadi cukup kecil. Nah, terkait dengan pengelolaan sosmed itu biasanya masing-masing universitas itu ada admin yang dipercaya gitu. Jadi kalau ingin mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan organisasinya yang diselenggarakan oleh universitasnya sendiri, itu nggak perlu ngubungin pusatnya gitu ya. Jadi karena sudah ada adminnya, dia bisa langsung di-upload gitu dengan standar template yang sudah disepakati. Nah, mungkin itu nanti bisa jadi bahan diskusi kita juga gitu kan. Apakah kita akan membuat perwakilan admin-admin jadi supaya jauh lebih cepat gitu untuk konten itu naik ke sosmed, itu nanti bisa kita bisa diskusikan lagi. Karena kan kalau di FPCM kan cukup besar ya, jadi kalau semuanya dikasih admin juga sepertinya mungkin nanti banyak yang nggak akan menggunakan juga. Itu kalau dari saya, Bu Luhana. Baik, terima kasih Bu Lahana dan Pak Riswanto. Selanjutnya divisi kerjasama ya Bapak Ibu dengan Ketua Ibu Lahana. Mungkin bisa dipaparkan Bu Lahana terkait divisi kerjasama. Baik Mbak, ini saya ada, kalau di tim ini kayaknya saya belum kenalan semua gitu, tapi saya lihat di ruang ini ada, coba ada Mbak Erisa, adakah Bu? Kok Bu Erisa? Bu Erisa Ya ada Ibu, nggak? hadir Ibu. Oh, nggih. Saya belum kenalan Salam ngapun. kenal Ibu. Wah, saya ngerti di sini ada Pak Susetyo Darmanto, kemudian Pak Hermin, Bu Hermin ya Pak ya, Bu Hermin ya Pak ya. Itu Pak. Jadi saya belum kenal Pak, dan mohon maaf kalau kemudian mohon izin jika kemudian belum berkoordinasi dengan anggota, tetapi memang kalau boleh apa namanya sampaikan, sebenarnya divisi kerjasama ini sama, menurut saya divisi ini juga support system, karena memang tadi darah utamanya adalah yang pengelolaan jurnal ya Pak ya, sehingga ada beberapa ide sedikit sih sebenarnya untuk memfasilitasi dan memperkuat program yang menjadi darahnya FPJM seharusnya. Mohon izin ya Pak ya, sedikit aja. Saya bisa di ini share screen Mbak. Yang anu Mbak, yang sebentar, namanya yang siapa ya? Yang UM Lohana Aziz.
Oh, yang UM bahan, Mas. Bentar. Salah, Bu. Udah, Bu. Baik. Ini sebenarnya sedikit sih Pak, monggo nanti bisa diberikan masukannya, dan ini memang belum dikoordinasikan dengan tim ya Pak, tetapi yang sempat terpikir adalah beberapa program, usulan program seperti ini Pak. Pertama, karena kemudian kita punya apa Pak namanya, program tahunan atau kemudian kalau misalkan 2 tahunan Madik itu, maka Madik itu penyelenggaraannya kan bisa kemudian bekerja sama dengan kampus atau kemudian prodi atau kemudian bahkan departemen atau jurnal di bawah kampus atau kemudian departemen tersebut yang bersedia bekerja sama dalam penyelenggaraan Madik. Nah, di sini kita akan memperkuat itu, dan terutama sebenarnya ini dalam rangka mensupport IKU juga ya Pak ya. Jadi bahwa kemudian sebuah conference atau kemudian kita bilang masih kan conference ya, ketika kemudian ada kerjasama dengan lembaga atau apa namanya, katakanlah forum gitu ya, kita anggap aja sebagai profesi misalnya gitu, itu akan punya bobot yang lebih baik, dan ini nanti modelnya bagi kampus terutama ya, bagi kampus terutama kalau bagi FPCM sebenarnya untuk memperkuat ini tujuannya ya, memperkuat barisan gitu dengan anggotanya. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah proceeding. Kalau boleh sih, ini nggak tahu ya maksudnya kemana nanti. Seingat saya dulu pernah ada ide, tapi lama banget itu waktu itu dari Pak Meniko atau sipun Pak Heri gitu. Yang WR2-nya UNES nih. Mohon, saya kadang lupa ininya namanya, kalau nggak salah Pak Heri itu bagaimana kemudian ya ini saya apakah masih dalam ranahnya kerjasama? Kalau saya kayaknya bukan, tapi idenya itu begini. Bagaimana kemudian proceeding yang punyanya Madik itu bisa di apa Pak namanya, Kolaborasi. apa sih namanya? Kalau baris kolaborasi kan sudah nih Pak, kemarin ya sudah mboten sana situ. Jadi diindekskan ya Pak. Kok indeks apa sih istilahnya? Itu ke indeks internasional gitu Pak, sehingga ada bobot untuk ini kumnya begitu, dan waktu itu malah sudah terpikir waktu kapan ya, 2019 atau 2000 berapa sebelum pandemi Pak, itu menyarankan untuk bisa difokuskan begitu Pak. Tapi kan Mang Seris ya, kita kan ada beberapa apa namanya, output yang mungkin post ya Pak ya di saat pandemi itu. Nah, itu mungkin ini masuk ke divisi yang mana Pak. Nah, maksudnya dari sini kemudian juga bisa ada kerjasama penerbitan itu Pak. Jadi misalkan kita tawarkan ya tadi kalau di kampus bisa dengan kampus itu, jadi baik kemudian pendanaannya maupun penerbitannya, proses penerbitannya, review dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Jadi itu dinaungi dalam payung kerjasama. Nah, di bidang kerjasama itu di situnya Pak, agreement itunya. Tetapi dalam prosesnya nanti prosedur kemudian di apa namanya, indeks oleh Kopas atau pengindeks internasional non lainnya ya, yang non Skopas misalkan, itu proses yang lain Pak. Nah, itu dimasuk dalam bidang yang apa itu nanti. Nah, itu sepertinya bukan di luar, bukan dalam ranah kami gitu. Ya, oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga mungkin karena kita juga mengikuti asosiasi profesi yang lain ya Pak ya.
kan ada FMI, ada AIMI, ada ADPEBI, Asosiasi Dosen dan Peneliti Ekonomi dan Bisnis Indonesia, kemudian ada Ikatan Sarjana Ekonomi Islam atau Ikatan Sarjana Ekonomi ya Pak ya, dan sebagainya. Bisa jadi kita juga approach untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi tersebut Pak, terutama untuk menguatkan atau sesama ya Pak ya, LJB misalkan ya, itu kan jadi bisa kolaborasi begitu Pak. Jadi bukan kemudian kita bersaing gitu ya Pak ya, bersaing setnya itu kan kolaps gitu ya Pak ya. Jadi ranah mana yang kemudian kita bisa joinkan dengan LJB misalkan, atau dengan AIMI misalkan, karena AIMI lebih ke marketer misalkan, untuk jurnal-jurnal yang mungkin lebih sifatnya spesifik di pemasaran, itu intinya lebih ke ranah legal formal sih Pak, kerjasamanya itu, sehingga kita bisa munculkan nanti AIMI juga di jurnal apa istilahnya, jurnal tersebut ya Pak ya. Kan kalau salah satu syarat untuk kemudian naik peringkatnya bisa poinnya bisa lebih tinggi kan karena punya kerjasama dengan asosiasi kan begitu ya Pak ya. Nah, semacam itu sih Pak dalam rangkanya kalau ke dalam secara keanggotaan anggota kita. Tapi jika kemudian mau diklaimkan itu ke apa namanya lembaga kampus misalkan ya penerbitnya atau kemudian asosiasi sendiri, itu juga bagi mereka membantu memperluas ini apa namanya networking itu. Dan kita tidak membatasi bahwa kerjasama itu juga hanya kampus di apa namanya di dalam negeri atau kemudian hanya apa istilahnya institusi atau lembaga di dalam negeri, tapi karena kemudian kebetulan kan kita itu ada di satu rumpun yang sama ya Pak, manajemen ya Pak ya, dan itu biasanya ada di bawahnya Fakultas Ekonomi. Dan ini kerjasama asing itu, kerjasama dengan instansi luar negeri itu memang dibutuhkan, terutama ketika kita melakukan akreditasi prodi Pak. Lamemba terutama itu memang mengarahkan untuk apa istilahnya kerjasama atau aktivitas itu sudah ke level internasional. Nah ini kita memfasilitasi teman-teman anggota kita supaya kemudian kita bisa propose misalkan tadi ya untuk editor atau kemudian reviewer kita dari kampus partner kita di luar negeri itu dipayungi oleh apa namanya kerjasama gitu Pak. Jadi ada agreement yang antara FPJM kemudian dengan reviewer atau kemudian editor asing atau apalah tadi ya Pak ya, misalkan mau join apa Pak penulisan begitu ya, atau kemudian apa nanti memang kalau kerjasama itu larinya di legal formalnya Pak, jadi agreement. Nah semacam itu bisa monggo. Jadi bayangan kami adalah sebenarnya tidak harus modelnya dari bidang kerjasama, tapi bidang kerjasama mungkin akan memfasilitasi kampus mana begitu nggih Pak nih, mana yang kemudian berminat dari teman-teman anggota gitu yang kalau butuh misalkan bisa di list munculnya, bisa disaring dari saat pelatihan itu Pak, pelatihan yang dilakukan oleh divisi Bapak Ibu divisi apa namanya pengelolaan jurnal, itu kan nanti mereka butuh apa di yang belum terakreditasi atau yang Sinta 6, 5, 4 gitu ya, untuk kemudian bisa naik pangkat, naik level ini ya, kalau saya tulis sendiri untuk naik level menjadi jurnal internasional itu kan memang salah satu, kalau kemarin kami dapat penilaian sendiri dari jurnal yang kami kelola itu kan salah satunya memang harus minimal dikelola editornya, dengan editornya atau dan juga reviewernya oleh 4 negara, selain kemudian harus berbahasa internasional kan begitu. Jadi dari nyaringnya kita dari sana, butuhnya apa misalkan yang tadi butuh dari mitra luar negeri kita bisa tawarkan, dan itu tidak harus yang saya tadi bilang pasif ya Pak, dari maksudnya pasif itu anggota
pasif gitu ya, hanya dari divisi kerjasama tidak begitu, tetapi karena kebetulan kita harus berlomba-lomba tadi ya Pak, aktivitas internasional itu anggota pun bisa menawarkan Pak, ya kan, jika kemudian bisa silang ya Pak, minimal misalkan saya punya mitra dari Saga University misalkan gitu ya. Nah itu tidak hanya ditawarkan di jurnal kami, tetapi mungkin 2 atau 3 jurnal partner di anggota, bukan, jurnal milik anggota ini yang levelnya misalkan di yang sama lah ya Pak ya, itu bisa ditawarkan. Berkenankah? Nah itu yang nawarkan adalah anggota gitu Pak. Nah nanti kita bisa distribusikan berdasarkan request yang muncul dalam pelatihan yang ada di divisi pelatihan itu. Itu kira-kira Pak yang sempat terpikir. Kemudian oleh karena itu PR yang paling apa istilahnya? PR yang kemudian paling terlihat nyata segera di ini adalah template standar PKS atau format kerjasama, perjanjian kerjasama yang standar milik FPJM yang kemudian bisa dijadikan apa istilahnya, diisi ya istilahnya, tapi formatnya nanti template-nya itu kita buatkan gitu Pak. Itu sih yang sempat terpikir dari divisi, dan mohon maaf ini memang belum sempat kami diskusikan dan belum sempat dikritisi oleh anggota dari divisi kerjasama Pak. Demikian mohon masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lohana atas pemaparannya. Monggo Bapak Ibu jika ada tambahan atau masukan buat divisi kerjasama. Mungkin tambahan Mbak Lohana, Mbak Riri. Jadi nanti mungkin kerjasama itu kan tidak harus misalkan institusi lain ya. Itu misalkan asosiasi apa itu tidak langsung dengan FPJM bisa, tapi kita memfasilitasi. Jadi kita memfasilitasi misal ada asosiasi IFA gitu ya, untuk asosiasi finance Indonesia itu, keuangan Indonesia itu kita bisa memfasilitasi FPJM itu bisa memfasilitasi untuk anggotanya, kita bisa bantu nanti. Ya, jadi tidak harus dengan langsung dengan FPJM, tapi kita coba membantu kerjasama dengan anggota-anggota kita agar jadi kemanfaatan anggota, karena tidak semuanya, mohon maaf, tidak semuanya anggota itu tahu ya, oh ini kalau saya mau kerjasama dengan FMI gimana sih ini. Nah ini yang kita harapkan dari teman-teman di kerjasama bisa itu. Kemudian yang tadi saya, apakah ini tadi di Mbak Lohana di divisi kerjasama atau tadi saya tertarik ini, dulu memang pernah Mbak, kita menginisiasi jurnal-jurnal kita ada pendampingan. Jadi pendampingan untuk akreditasi. Mungkin ke depan kita bisa melihat ini ada Mbak Yuni, kemudian Mbak Tiara gitu. Juga nanti kita minta masukannya, misalkan tahun 2024 atau 2025 itu ada yang mau jurnal-jurnal kita, ada yang mau reakreditasi atau mau akreditasi. Nah itu data itu kita pegang, kemudian kita coba kita berikan pendampingan. Tapi mohon maaf, pendampingan itu kan tentunya sebelum terbit, sebelum diajukan untuk re-nya. Jadi sebelum diunggah kita bisa melakukan pendampingan. Itu bisa nanti di bis data kita matangkan, kemudian kerjasama kita juga, ini kan bukan sesuatu yang harus per divisi, tapi bisa ada irisan gitu kerjasama. Jadi nanti bisa itu. Kemudian tambahan juga Mas Rizal, Mas Berantas dan teman-teman, tadi saya agak lupa ini ingat Mas Berantas tadi kan, Mas Rizal tadi tentang citasi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti di medsos atau di WA-nya teman-teman pengelola jurnal, misalkan jurnal yang saya kelola bulan ini terbit gitu, artikelnya ABC, kita buatkan linknya aja, judulnya linknya ini, kita unggah biar teman-teman bisa mencitasi, terutama bagi teman-teman yang mau jurnalnya mau array, itu kan harus ada poin lumayan untuk meningkatkan nilai akreditasinya. Jadi mungkin ada pendampingan yang kita harus lakukan
agar jurnal di member itu ada apa dampak yang signifikan ketika saya terlibat di dalam FPJM itu. Ini mungkin tambahan saya. Monggo Mbak Lorna dan teman-teman yang lain. Baik Pak, apa namanya? Saya kira tadi ide yang bagus Pak dan sangat applicable ketika tugas kita menjembatani dan membantu anggota teman-teman anggota pengelola jurnal. Artinya kan FPJM itu pengelola jurnal ya Pak ya anggotanya itu Ya. menjadi anggota asosiasi profesi. Ini juga terkait dengan IKU juga ya Pak ya bahwa kemudian setiap dari kita di kampus itu harus menjadi punya keanggotaan profesi ya Pak ya itu ide yang sangat bagus Pak dan biasanya memang keanggotaan itu sifatnya tahunan ya Pak ya. Nah, itu mungkin yang misalnya saya di FMI atau kemudian di ADPEVI itu bisa membantu. Mungkin Bapak yang di Asosiasi AFI ya Pak ya, Finance Indonesia dan bisa promo gitu ya Pak istilahnya untuk ini. Yang marketer di AIMI itu kebetulan memang benar Pak, AIMI itu nggak punya penerus Pak, sama aja tuh Pak. Jadi kayaknya saya nggak tahu ya asosiasi profesi itu terkadang memang mungkin ada seleksi alamnya juga ya, karena sama lah FPJM ini kan juga kayaknya juga harus tetap bisa semangat kan Pak supaya bisa survive kan ini kita ini. Oke, kemudian ini apa Pak tadi Pak? Sudah saya catat Pak masukkan yang tadi kebutuhan review yang apa yang akreditasi bukan bagian saya ya Pak ya. Yeah. Ini kayaknya nanti Pak Rizal atau siapa nanti. Terus apa tadi ya Pak ya? Oh ya yang kerjasama antar ini ya Pak ya. Apa namanya di dalam ya Pak ya anggota sendiri ya Pak. Saya malah kepikiran ini Pak. Jadi kepikiran itu sangat memungkinkan ya Pak kita sebagai antar anggota kan ya Pak sangat possible sekali. Kepikirannya ini malah ini Pak bisa nggak ada kita sebagai pengelola itu ya Pak ya, ya istilahnya kan ini lagi kan memang kerja sosial ya Pak ya bahasanya ya kita pengelola itu selain kemudian harapannya sebenarnya menterengnya sebuah lembaga itu kan ketika ada manfaat kita join di Ke-mute, Bu, suaranya. halo nggih Iya, udah sambung sudah ada ya, udah muncul. baik terima kasih ada call soalnya Mbak. Oh, enggak. Baik, terima kasih. Nah, lanjut ya. Misalkan ini Pak, apa namanya? Kalau harapannya kan ketika kita join di FPJM itu banyak di teman-teman di FPJM pengelolanya terutama itu asesor gitu ya Pak ya. Jadi kita jadi apa? Informasinya itu ring 1 gitu ya Pak. Dapatnya langsung dari itu. Nah, apakah kemudian ada usaha ke situ Pak? Jadi ada benefit gitu ya di pengelola sendiri atau kemudian anggota FPJM lah in general gitu supaya didorong ke sana Pak. Ada path gitu ya, ada jalur bukan karir sih istilahnya diarahkan ke sana Pak. Oke, begitu. Terutama misalkan Pak Sugeng udah jelas lah ya, Bu Tiara yang inilah ya yang pengalaman pengelolaan jurnalnya itu emang sudah layak untuk kemudian jadi asesor gitu Pak, sehingga ketika kita punya asesor-asesor di dalam FPJM sendiri itu menjadi kekuatan apa namanya lembaga gitu Pak yang bisa ditawarkan itu, atau kemudian levelnya bisa pet yang lain yakni kayak tadi ide bagus sekali ketika ada pelatihan reviewer atau kemudian journal manager atau kemudian editorial pengelolaan misalkan itu sertifikat tadi sangat bagus sekali, tetapi memang kita belum bisa mengeluarkan sertifikasi karena kita bukan LSP. Tetapi maksud saya selain itu seharusnya mungkin antar kita sendiri pengelola itu ada
apa ya Pak, supaya menguatkan bonding kali ya Pak ya, menguatkan bonding antar pengelola sendiri itu kayak gini loh Pak. Saya dengan Mas Rizal dulu misalkan silaturahmi itu berapa tahun yang lalu ya Pak? 2018, 2017 gitu terakhir. Iya Bu, Dan saya ingat loh Bu. enggak ya Pak ya, saya hamil kok waktu itu. Berarti 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu lah sebelum pandemi Ya, itu saya hamil. Ah, itu ketemu Mas Rizal terakhir kali itu Pak. Dan saya belum kenal mungkin benar gitu karena ya. hamil itu jadi nggak ketemu lagi, karena hamil itu jadi nggak ketemu lagi. Saya nggak minta pertanggungjawaban kok Pak, tenang aja. Nggak bercanda ya Pak. Ya. Inilah Pak Rizal mesti paham saya lah, senengane guyon ngene. Ya, maksud saya gini, kalau kemudian sama Bu Riri, sama Pak Rizal atau sama Bu Nuri mungkin saya tahu karena satu ini ya, satu apa namanya? Kayak Bu Tiara juga satu keilmuan gitu, bidang ilmu. Nah, maksud saya sekarang itu kan kita juga di dalam kampus itu diminta untuk saling kolaborasi antar kampus kan Pak, baik itu tidak hanya dalam pengelolaan jurnal, tetapi juga dalam publikasi misalkan Pak, atau kemudian teaching collaboration misalkan Pak. Nah, itu yang kemudian kita bisa angkat supaya apa namanya bonding antar pengurus sendiri atau kemudian minimal anggota FPJM itu serawungannya itu raket gitu loh Pak bahasanya. Nah, itu kita fasilitasi gitu Pak. Jadi kan lebih enak ya kalau kita lobby teman-teman sendiri gitu. Ah, nanti yang ngurus ke kampusnya kalau masalah prosedur administrasi itu yang bersangkutan kan lebih cepat gitu ya Pak daripada kemudian kita melobi yang belum kenal misalkan ke kampus mana itu kan akan banyak tahapan yang harus dilalui. Nah, semacam itu Pak. Nah, itu di mana itu Pak? Saya mikir apakah itu di divisi saya ya, dinaunginya ya, sehingga ya kita bisa mulai dari sekarang kan basisnya kinerja itu prodi kan Pak. Nah, apakah ini kalau kemudian apa namanya prodi ini, ayolah ngobrol bareng, misalnya halo Mas Andi, ada di sini Pak Andi, misalkan, dengan anu apa namanya semacam ini Pak, apa nguji yang paling gampang, nguji skripsi, gitu kan, bimbingan saya. Nah kayak gitu misalkan, ya atau kemudian Mas aku punya judul ini loh, mau nggak jadi penulis kesekian gitu. Nah itu collapse itu untuk publication. Nah selain kemudian itu meningkatkan bonding kita, itu juga ke lembaga ada kontribusinya tuh Pak, karena memang IKU untuk apa namanya publikasi itu dihitung ada partisipasi keterlibatan dosen luar gitu Pak di dalam project itu atau di dalam output itu. Atau kemudian kita juga bisa memfasilitasi kalau dalam bayangan saya teman-teman yang kemudian di industri Pak. Nah itu yang belum saya tuliskan untuk dijadikan kalau dalam kayak gini ya Pak ya istilahnya partner kita Pak baik dalam mengajar, dalam tulisan kita atau kemudian dalam kegiatan kita itu dimungkinkan Pak. Seperti itu deh Pak. Nah itu masuk di mana? Apakah itu masuk di ranah kerjasama atau kemudian itu bisa ditempelkan di mana tuh Pak supaya kemudian clear. Nggih, matur nuwun. Jadi agak panjang ya Pak ya ceritanya terus dawa nendi-nendi gitu ya gitu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Mungkin dimasuk di kerjasama dulu nggak apa-apa Bu, nanti secara nanti lintasnya sambil jalan gitu. Ini saya coba mohon maaf. Jadi gini Bapak Ibu, kita jurnal-jurnal di FPJM kita berharap punya kerjasama dengan asosiasi. Ini mohon maaf saya sedang WA juga, sedang email ke KNKG. Jadi tentang mohon maaf saya sedang untuk apa ini? Untuk saya sedang ngontak bisa nggak beliau kita ajak kerjasama gitu. Ini untuk Komite Nasional tentang corporate governance kita coba kita minta. Nah ini mohon maaf saya sedang ini baru saja sedang email WA email ke beliau. Saya minta informasinya gimana prosedurnya. Harapannya nanti kalau kita
Jadi setiap jurnal kita, jurnal FPCM, kita berharap minimal punya kerjasama. Karena itu sangat penting untuk akreditasinya dan juga untuk semacam meningkatkan kredibilitas daripada jurnal yang bersangkutan. Informasi aja, FMI itu, Prof. Uwis itu sebagai pengurus juga, pengurus FMI. Jadi monggo nanti di-linkkan, monggo. Itu tambahan Mbak Lohana. Oke Pak Sugeng, Saya noted. terima kasih tadi tambah. Saya boleh izin masuk, pengen mengomentari beberapa hal. Jadi secara cepat gini aja, Pak Sugeng dan Bapak Ibu sekalian, saya setuju apa yang disampaikan dengan Bu Lohana terkait gini. Jika kita itu punya hubungan, itu akan lebih baik jika kita itu mengeksplor lebih dalam. Intinya kalau saya tangkap tadi dari Bu Hana seperti itu. Lah, jadi misalnya ya Bapak dan Ibu sekalian, kita kan memang punya banyak sekali jurnal yang misalnya full berbahasa Indonesia, ada yang hibrid, ada yang berbahasa Inggris penuh ya misalnya. Itu segmennya kan berbeda-beda. Nah, saya juga melihat bahwa sebenarnya, misalnya gini Pak Sugeng, misalnya kalau memang ada Bapak dan Ibu yang anggota FPJM di sebuah kota tertentu, itu sebenarnya bisa ditugaskan misalnya jadi narasumber di pembekalan untuk mahasiswa S2 atau S3 misalnya untuk penulisan artikel ilmiah gitu, misalnya gitu. Jadi jemput bola sejak awal. Artinya gini, itu bisa ditengahi dengan kerjasamanya itu antara FPJM tapi dengan prodi menurut saya. Sehingga kita itu tidak hanya bekerja sama antar jurnal, tetapi FPJM itu bekerja sama dengan prodi. Misalnya jika di prodi tersebut itu ternyata ada mahasiswa asing yang sedang sekolah di situ. Bisa saja dia itu akhirnya punya artikel atau punya naskah yang mungkin bisa diterbitkan di jurnal anggota member dari si FPJM. Misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, saya juga sering melihat seperti tadi yang disampaikan Bu Lohana. Kalau ada universitas atau fakultas di mana dia adalah anggota FPJM, kebetulan fakultasnya itu sedang mengundang pembicara dari luar negeri. Kita itu kadang-kadang itu ya pasrah-pasrah aja gitu, seringnya malah jadi penonton. Padahal bisa saja sebenarnya dengan acara tersebut kita ini mungkin maksudnya gini, Dear Mister atau Dear siapalah ya Pak Dokter siapalah ya. Kemarin saya datang acara Bapak di Malang misalnya. Kebetulan saya juga mengelola, saya dari Semarang, Universitas Diponegoro. Eh, dari penjelasan Bapak Ibu sepertinya kok pas dengan jurnal yang saya kelola. Jadi sepertinya tuh ada hal-hal yang sudah terjadi di lapangan tapi kita tidak follow up gitu loh, Pak. Jadi kayak ini artinya benar yang disampaikan Bu Luhana, artinya bisa saja kita itu selama ini tuh hanya fokus kepada satu kegiatan, tapi sebenarnya di lokasi itu tuh kegiatannya banyak gitu loh Pak Sugeng. Jadi kerjasama itu bisa di level FPJM dengan prodi misalnya. Termasuk gini Pak Sugeng, kalau kita sudah mengunci kegiatan Madik dengan aktivitas yang kecil-kecil tadi atau program kerja yang lebih kecil, sebenarnya kita itu bisa mengunci kerjasama dengan sebuah fakultas atau universitas itu untuk rangkaian kegiatan gitu loh Pak Sugeng. Coba. Dan tidak harus kita tuh rombongan itu mengadakan acara di sana, tapi kita bisa menugaskan atau merekomendasikan anggota dari FPJM itu untuk mengisi misalnya di prodi sana. Jadi satu orang yang fisiknya ke sana, tapi organisasi ini diwakili oleh satu orang misalnya. Sehingga kita tidak selalu harus terkait dengan semuanya datang ke sana. Termasuk ya Pak Sugeng. Jadi saya kok sempat melihat bahwa jurnal-jurnal Sinta 2 dan Sinta 3 itu disitasi oleh peneliti-peneliti di luar negeri. Artinya kan sebenarnya yang bersangkutan kan familiar dengan jurnal itu. Lah, itu jika universitasnya itu kita kenali atau sekolahnya kita kenali, bisnis schoolnya kita kenali, sebenarnya kita itu bisa rombongan ke sana gitu loh maksudnya gitu loh Pak. Maksudnya oh
Oh, dia itu mensitasi lah. Tapi kalau info ini tidak beredar, misalnya kita declare, Bapak Ibu ternyata artikel di tempat saya itu disitasi oleh Griffith University misal. Oh, berarti ini adalah kode bahwa semua anggota FPJM harus mengulik kira-kira di Griffith itu siapa yang bisa dijadikan apa namanya reviewer atau siapa lah, saya nggak ngerti gitu. Jadi supaya kita itu bergerak dari suatu kode ke kode yang lain itu tidak bekerja apa nih namanya tersebar gitu loh. Atau kalau perlu bagaimana kalau tahun 2024 tuh kita khusus untuk memburu reviewer dari Australia. Jadi semua jurnal yang membernya FPJM ini khusus mengalihkan pandangan ke Australia semua misalnya gitu loh, misalnya loh ini. Ada sesuatu yang kita tuh belum terintegrasi gitu loh, padahal sudah apa namanya ini berkumpul ya. Sudah berkumpul tapi kita kok sepertinya masih ada hal-hal yang perlu kita kita kompakkan gitu. Mungkin fisik apa ada di kota Ya, yang berbeda tapi batin mungkin terarah berarti itu mungkin bonding maksudnya tadi Bu ya, Pak. Lohana Nggih, sebenarnya itu ya Bu bondingnya. Lohana Yes, mungkin betul. maksudnya gitu. Saya kira itu mudah-mudahan tidak berlama-lama dan mengambil waktu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal, Pak Sugeng, Bu Lahana, dan Bapak Ibu semua. Terakhir, masih ada satu divisi, yaitu pelatihan dan pengembangan dengan Ketua Pak Dimas Eka Pratama dari Unmer. Kami persilakan kepada Pak Dimas. Terima kasih, Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya masih baru ini di FPJM, Bapak Ibu. Jadi masih dosen baru juga di Unmer. Selamat datang. Nah, ini kebetulan mungkin yang pernah saya temui baru Pak Sugeng, Bu Yuni, Bu Tiara, waktu di Makassar beberapa bulan yang lalu. Oke, ini mungkin saya akan mencoba untuk memaparkan usulan program kerja dari divisi pelatihan dan pengembangan. Mohon izin Bu Riri, ini saya belum bisa share screen. Jadi mungkin bisa dibantu Mas Dimas. Bentar. Caranya gimana ya? Kayaknya saya bisa bantu. Pak Dimas. Di bagian bagikan layar itu, Bu. Nanti di... Sudah, Pak. Oh, ini sudah. Oke, terima kasih Bu Riri dan Bu Lohana. Oke, baik. Jadi untuk usulan program kerja ini, saya tadi melihat beberapa memang nanti yang perlu kita lakukan itu ada kolaborasi ya, baik untuk dari divisi kami di pelatihan dan pengembangan dengan divisi pengelola jurnal, divisi IT maupun juga divisi kerjasama. Nah, ini saya juga sama seperti Bu Lohana tadi, saya baru membuat grup untuk divisi ini baru kemarin dan kami tadi juga sempat sedikit semacam koordinasi sedikit itu tadi dengan Bu Nuu dan juga Pak Tommy yang mungkin tadi juga hadir pada rapat kali ini. Untuk program kerja, sebenarnya untuk pertama kemarin saya agak bingung karena antara pengelolaan dan juga pelatihan ini mungkin ada sedikit program kerja yang mungkin sama gitu. Jadi mungkin kita nanti uh, bisa diputuskan oleh Pak Sugeng ataupun Bu Riri mana yang nanti memang ranahnya dari divisi mana. Misal untuk tadi pelatihan reviewer mungkin diarahkan ke pihak divisi pengelolaan, nanti mungkin kami yang di divisi pelatihan dan pengembangan ada di program lain seperti itu. Dari program pelatihan dan pengembangan kami ada beberapa program yang sudah kami tuliskan di dalam program pelatihan dan pengembangan ini. Yang pertama adalah pelatihan peningkatan peringkat jurnal terakreditasi SINTA. Nah, mungkin di sini seperti yang pernah saya dengar juga belum ada pendataan yang secara menyeluruh terkait dengan keanggotaan itu posisi jurnalnya sudah terakreditasi seperti apa dan kapan akan melakukan reakreditasi. Nah, mungkin pelatihan peningkatan ini kita perlu juga nanti melihat dari kondisi saat ini jurnal-jurnal di bawah pengelola yang ikut dari forum FEJM ini seperti apa gitu. Sehingga nanti mungkin kami akan membantu dari sisi membuat pelatihannya seperti apa dan juga untuk pendampingan. Sehingga nanti kami juga akan bekerja sama mungkin dengan divisi pengelolaan jurnal, dengan divisi kerjasama dan IT
bagaimana ini pelatihan mungkin tidak hanya dilakukan pada sekali waktu, tapi mungkin dalam 1 tahun itu bisa 2 kali. Sehingga nanti kita lihat jadwal yang terdekat untuk reakreditasi itu jurnal mana saja, nanti kita buatkan pelatihan ini, lalu untuk di semester berikutnya mungkin nanti yang mendekati pada jangka waktu itu mana jurnal-jurnal yang akan melakukan reakreditasi. Harapannya dengan pelatihan peningkatan ini kita bisa meningkatkan jurnal-jurnal yang ada di dalam pengelolaan di FPJM ini tadi. Sehingga para pengelola akan merasa terbantu dengan uang pendaftaran yang selalu dikumpulkan tiap tahunnya, sehingga ada benefit untuk para pengelola jurnal. Yang mana kalau sepengetahuan saya di sini juga FPJM ada beberapa asesor yang mungkin nanti itu kita bisa perbantukan untuk mengisi pelatihan tersebut. Lalu yang kedua adalah pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk menembus publikasi jurnal Sinta 1, 2, dan juga Scopus. Kemarin ketika saya melakukan akreditasi, penyiapan akreditasi di Lamemba, untuk yang dihitung sebagai DKPS atau kinerja dosen, itu yang hanya diakui adalah jurnal yang berada di Sinta 1, 2, internasional, dan juga internasional bereputasi. Sehingga saat ini untuk saya lihat bahwa Prodi itu sangat membutuhkan dosen-dosennya itu berkontribusi aktif untuk menulis di jurnal Sinta 1, 2, internasional, dan internasional bereputasi. Sehingga dengan hal itu, melihat tren tersebut, kami di Divisi Pelatihan dan Pengembangan mencoba untuk membuat nantinya adalah pelatihan penulisan artikel ilmiah ini yang fokusnya pada jurnal Sinta 1, 2, dan juga jurnal internasional dan internasional bereputasi. Lalu yang ketiga, ini juga banyak dibutuhkan juga baik dari sisi dosen yang baru seperti saya maupun juga bagi para yang sekolah di magister, itu adalah untuk penulis artikel ilmiah pemula. Jadi yang biasanya untuk dipublikasikan di jurnal Sinta 3, 4, 5, dan 6, atau bahkan Sinta 1, 2. Nah, ini perlu nanti kita buatkan bootcamp, yang memang ini sebagai branding juga untuk FPJM. Yang mana di dalam bootcamp ini nanti kita membutuhkan seorang mentor-mentor yang nantinya akan kami ambil dari pengelola jurnal di FPJM ini. Jadi mentor-mentor itu akan dari FPJM, sedangkan untuk peserta nanti mungkin akan lebih banyak di luar FPJM. Sehingga kita ingin adanya manfaat dari FPJM ini kepada masyarakat. Itu. Baik nanti sifatnya berbayar ataupun tidak berbayar, nanti kita akan bicarakan dengan tim. Yang jelas kita ingin nanti dari pengelola jurnal yang ada di FPJM ini, anggotanya bisa punya manfaat kepada masyarakat dengan dia bisa men-share terkait dengan penulisan, bagaimana sih untuk bisa masuk di jurnal misal 3, 4, 5 itu seperti apa yang dibutuhkan, penulisannya seperti apa, dan lain halnya. Lalu yang keempat, ini juga masukan dari Pak Tommy kemarin, ternyata medik itu kalau di pengurusan sebelumnya itu masuk di divisi pelatihan dan pengembangan. Sehingga nanti medik mungkin yang di tahun ini 2024, karena saat ini sudah dibagi antara wilayah barat, tengah, dan timur. Nah, barangkali karena kemarin di timur, ini ada potensi di 2024 apakah nanti di tengah ataukah di barat. Nah, mungkin nanti ini akan bisa menjadi diskusi seperti apa medik ini akan dilaksanakan. Dan medik ini juga benar tadi yang apa dikatakan Pak Rizal, ini menjadi gongnya dari FPJM. Maka dari itu perlu nanti adanya kolaborasi. Mungkin untuk kerjasama itu nanti akan dibantu oleh divisi kerjasama, lalu untuk exposure di media sosial ataupun di kalangan dosen bisa melalui tim divisi IT. Lalu untuk penyelenggaraannya mungkin lebih banyak bekerja sama dengan tim pengelola. Barangkali untuk seminarnya itu akan lebih ke divisi pelatihan dan pengembangan. Tapi untuk nanti ada semacam workshop seperti yang kemarin di Makassar itu akan ditanggung jawabi oleh divisi pengelolaan jurnal. Nah, itu mungkin nanti setelah kita tentukan medik itu akan dilaksanakan kapan, kita akan berkoordinasi terkait hal itu. Yang kelima adalah best practice series. Jadi ini semacam kelas berbagi dari pengelola jurnal yang ada di FPJM ini. Mungkin barangkali Pak Sugeng nanti akan coba sharing terkait dengan katakanlah pengelolaan jurnal
lalu mungkin Bu Yuni itu terkait dengan misal citasi dan sebagainya. Nah, hal itu digunakan sebagai bahan untuk dari pengelola jurnal itu bisa berbagi kepada masyarakat luas. Dan ini juga dapat dijadikan branding untuk FPJM. Jadi misal di divisi IT membutuhkan konten di Instagramnya ataupun YouTube, nah itu bisa menggunakan konten dari best practice series ini. Itu bisa dibuat 2 bulan sekali ataupun 1 bulan sekali, dan nanti untuk temanya akan berganti-ganti. Jadi mungkin ada terkait dengan migrasi misal dari OJS 2 ke OJS 3, lalu ada bahasan tentang mungkin cara mensitasi dan bagaimana dampaknya. Lalu mungkin ada hal lain, misal yang sekarang lagi ramai adalah AI, seperti itu. Bagaimana sih AI ini bisa membantu para dosen atau akademisi dalam membuat suatu artikel ilmiah yang baik dan sebagainya. Itu nanti akan kita buat di best practice series ini. Lalu yang keenam, tadi saya mengkaitkan dengan juga apa yang disampaikan oleh Bu Luki dan Pak Rizal tadi terkait dengan pelatihan bagi reviewer. Nah, ini saya lihat tadi itu di Unisma itu terdapat pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi skema penulis, editor, reviewer, dan pengelola penerbitan ilmiah. Yang mana ini sudah nantinya para peserta itu akan dilatih selama 2 hari dan 1 harinya digunakan untuk uji kompetensi. Yang mana jika memang para peserta ini lulus akan mendapatkan sertifikasi BNSP. Nah, mungkin dari FPJM juga bisa melakukan hal itu, karena saya lihat dari FMI, Forum Manajemen Indonesia, juga sering aktif untuk menyelenggarakan beberapa sertifikasi, uji sertifikasi seperti itu. Mungkin nanti akan dibantu atau berkolaborasi dengan Bu Lohana yang di divisi kerjasama, bagaimana FPJM ini bisa bekerja sama dengan mungkin pengelola untuk sertifikasi LSP-nya, sehingga nantinya mungkin dalam setahun sekali kita bisa bikin pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi, baik itu untuk para pengelola maupun juga nanti pihak luar, sehingga nantinya bisa juga ada bagi hasil yang bisa dihasilkan untuk kas FPJM. Lalu yang terakhir adalah bantuan konferensi ilmiah internasional bagi nanti mungkin beberapa pengelola dari pengelola jurnal yang ada di FPJM. Mungkin ini juga saya, apakah ini sifatnya ke individual atau lebih ke pengelolanya. Jadi karena sekarang untuk di LAM, untuk akreditasi itu dibutuhkan internasionalisasi, karena kalau ingin unggul maka harus banyak program-program yang internasionalisasi, sehingga penting untuk pengelola jurnal, terutama yang berada di lingkup manajemen dan bisnis, itu untuk bisa kita untuk melakukan sering ya, itu konferensi ilmiah internasional. Nah, barangkali selain kita bisa mendapatkan akses dari lembaga masing-masing, FPJM bisa mewadahi hal itu. Nah, mungkin nanti diambilnya dari kas atau sistem pendanaan lain, mungkin nanti dari FPJM bisa membantu berapa persen dan sebagainya. Yang mana nanti ketika perwakilan dari FPJM ini melakukan konferensi ilmiah internasional, harapannya adalah bisa menjalin kerjasama untuk FPJM ke depan. Barangkali untuk reviewer dan sebagainya, ketika ada perwakilan dari FPJM yang memang nanti mengikuti konferensi ilmiah internasional ini, bisa menjaring beberapa reviewer, sehingga bisa membantu jurnal nanti ketika ingin reakreditasi. Karena yang saya ketahui untuk bisa menjadi Sinta 2 ataupun Scopus dan sebagainya diperlukan beberapa reviewer yang memang dari luar negeri, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada usulan program kerja ini. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan usulan program pelatihan dan pengembangan dari divisi kami. Cuma saya sedikit untuk menambahkan tadi, mungkin dari Pak Rizal tadi coba memantik terkait dengan sosial media. Kalau saya bisa memberikan saran untuk lembaga FPJM ini, saya rasa dengan hanya memiliki aset digital YouTube, website, dan Instagram itu sudah cukup. Tapi kalau ingin profesional, itu lebih di LinkedIn,
itu juga bisa. Jadi LinkedIn itu bisa digunakan untuk kita berbagi terkait dengan penulisan barangkali, karena di LinkedIn ini lebih banyak profesional. Pertama, dosen-dosen yang memang profesional itu sering ada di LinkedIn ini, maka kita bisa masuk di sana untuk sharing terkait dengan mungkin tips trik untuk penulisan, lalu bagaimana pengelolaan jurnal dan sebagainya. Nah, mungkin di Instagram dan website serta YouTube itu lebih mempublikasikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi portofolio apa yang sudah kita kerjakan, mungkin rapat seperti ini, atau mungkin nanti ada kegiatan pelatihan review dan sebagainya, untuk mempublikasikannya agar exposure-nya lebih banyak, itu barangkali bisa melalui YouTube, melalui website, ataupun juga melalui Instagram. Karena saya lihat dosen sekarang memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Rizal, tadi sudah mulai di Twitter, mulai di Instagram, dan juga di LinkedIn. Itu saya lihat, saya juga karena sering Twitter juga, sekarang saya melihat fenomena bahwa dosen-dosen mulai sering aktif menyampaikan kegelisahannya terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini, terutama bagi mereka-mereka yang memang saat ini lagi studi di luar, itu sering memberi masukan terkait apa saja yang sebenarnya Indonesia ini harus miliki, seperti itu, dan banyak disampaikan di dunia Twitter tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan masukan dari Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami perbaiki program usulan kami tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dimas, Bapak Ibu sekalian. Itu tadi pemaparan dari program pelatihan dan pengembangan. Apakah ada masukan atau tambahan? Apakah sudah oke dengan tadi pemaparan dari Pak Dimas? Setuju? Pak Dimas, Mbak Riki, masukan untuk apa revisinya Mas Dimas dan teman-teman. Itu untuk tadi Mas Dimas, ngapunten bisa di-share ulang Mas? Ya, siapa? Iya, ngapunten. Untuk yang best practice itu nanti bisa nganu Mas nggih. Jurnal-jurnal kita pilih bukan harus yang Sinta 2 enggak, tapi jurnal-jurnal yang bangkit, yang tumbuh itu bisa kita angkat juga, yang muda gitu kita angkat bagaimana perjuangannya. Jadi ini sebenarnya lebih ke individual personnya sih Pak, bukan dari sisi produk jurnalnya gitu sih Pak. Mungkin barangkali Pak Rizal berbagi tentang marketing, atau nanti Pak Sugeng berbagi tentang penulisan, seperti itu Pak. Ini mungkin tidak harus tentang perjurnalan loh Mas ini. Tidak harus Pak. Ya, jadi bisa. Tapi lebih ke dunia akademisi gitu aja sih Pak. Nanti monggo nanti di schedule aja ya. Jadi ada ini kan tidak terlalu berat gitu. Jadi bincang ringan gitu ya. Istilahnya nanti dikemas. Kemudian itu nanti bisa ditaruh schedule-nya di webnya FPGM nanti. Sehingga web kita bisa lebih aktif nggih. Itu mungkin masukan nggih. Baik, terima kasih Pak Sugeng ya, Pak Budiara. Masukan dari saya untuk Pak Dimas. Iya Bu, masukan singkat. Ya, singkat aja. Mas Dimas dan semuanya untuk divisi pelatihan sepertinya mudah-mudahan sudah semua bisa setuju juga bahwa di pelatihan inilah publikasi ilmiah ini bagaimana untuk bisa dicoba ada bisnisnya seperti itu. Artinya kita bisa menambahkan pundi-pundi untuk FPJM juga. Nah, ini di divisi pelatihan sepertinya tepat untuk itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi ada pelatihan untuk AI ya Pak Dimas ya, kalau nggak salah tadi disebutin. Nah, kebetulan saya akan, kalau nanti bisa ada salah satu dari programnya ini bisa diwujudkan, paling cepat mungkin untuk networking saya ada untuk AI Pak, pelatihan untuk AI saya kan gitu. Jadi minimal ada salah satu program yang bisa pecah telur dari tempatnya Pak Dimas untuk itu. Nah, terus Pak, begitu Pak Dimas dari saya. Satu lagi untuk ini Mbak Riri, mohon maaf tadi saya kepikir juga untuk divisinya Pak Brantas adalah ini
sepertinya banyak sekali ini ya Pak Sugeng program-program dari teman-teman. Saya appreciate sekali Pak Sugeng bisa menggerakkan semua teman-teman sehingga semuanya bisa menginikan programnya. Dan yang paling penting di sini setidaknya yang dengan divisinya Pak Brantas ini kita perlu adanya satu sistem manajemen seperti flowchart gitu ya. Flowchart yang setidaknya nanti akan menguraikan bagaimana salah satu saja program yang bisa dari divisi teman-teman ambil satu yang paling masterpiece, kita buat flowchart-nya sehingga terisi gitu di tempatnya Pak Brantas itu. Kalau dilihat gimana sih cara sistemnya bekerja sama atau untuk networking-nya atau ikut pelatihannya, itu ada flowchart-nya. Mungkin dari saya seperti itu Mbak Riri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiara. Baik Bapak Ibu, apakah ada masukan lagi atau sudah cukup? Mohon maaf ini sebenarnya udah over. Kita asik diskusinya. Oke, baik. Oke, gimana Pak Sugeng? Ini Mbak, ini bis datanya ya. Saya coba share sebentar ya. Jadi masukan dari teman-teman untuk sebelum kita share ini masih dalam untuk base data yang teman-teman mungkin ada masukan. Ini base data yang kita perlukan apa ini? Mohon maaf, mungkin ini contoh aja ya Bapak Ibu. Yang kira-kira yang kita perlukan lagi dari member apa? Sehingga kita bisa dalam waktu 1 minggu ini kita bisa share ke teman-teman sehingga kita karena bis data itu menjadi sangat penting untuk kita. Oh, maksudnya yang di-share nanti Pak di itu. Di-share, iya. Nama jurnal apakah kita juga mau menampilkan misalkan kita minta untuk rencana reakreditasinya kapan gitu kita tambah? Enggak usah Pak, nanti kan Nggak bisa usah. lihat dari itunya Ya. aja. Ini Dari ada tambahan Pak, monggo. Kalau ada tambahan monggo. informasi ininya aja Pak, non sewu. Informasi sampai kapan itu akreditasi di situ peringkat itu Pak. Jadi apa? Masa berlaku mungkin. Oh, masa berlaku. Nah, di situ nggih peringkat dan itu situ Pak, peringkat dan masa berlaku misalkan. Ya Pak, Ditambahkan. soalnya kan di Sinta itu belum otomatis Pak. Di Trisakti aja tuh yang udah nggak terakreditasi banyak, tapi di Sinta masih Sinta 3. Saya udah Iya, nanya makanya ke Yoga perlu itu. karena resource-nya kurang, jadi belum otomatis. Jadi kita nambah aja Mbak Yuni ya Mbak Lana, kita nambah peringkat dan masa berlakunya nggih. Ya. Betul Bapak. Iya, Nggih. jadi kan biar energi kita tidak terlalu terbang kita mencari di masing-masing zona gitu, tapi ada ketersediaan kemudian kita nanti bantu di crowd check kita. Mungkin ada tambahan lagi monggo. Kita masukkan 2 saja nggih untuk editor in chief dan managingnya gitu aja atau mungkin ditambah? Cukup Pak, nggih. Sudah cukup Pak. Cukup nggih. Oke, nggih. Mungkin itu Mbak Riri masukan untuk tambahan. Ini karena katanya nanti dengan tadi register lagi kemudian untuk kegiatan kita sama tentunya adalah iuran yang kita akan mulai nolkan, kita mulai 2024 ini. Alhamdulillah, itu yang mau ditanyakan Pak. Saya kayaknya belum bayar. Alhamdulillah kalau dinolkan saya langsung dapat jawaban. Karena ini rencananya kemarin Bu, Mbak. Ini kemarin kesepakatannya kita kita mulai daripada yang bendara juga kerepotan gitu, nagih gitu ya sudahlah kita mulai sepakat kita mulai baru lagi. Nah. Yang dana yang ada nanti mohon maaf karena masih tercecer di 2 bendara. Ya Pak, baik terima kasih Bapak Ibu. Rasa cukup ya Bapak Ibu untuk rapat hari ini. Link recording nanti juga saya share kalau misalkan nanti Bapak Ibu yang belum hadir atau tadi sempat keputus dan lain sebagainya untuk bisa dicermati lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya hari ini. Mohon maaf ini overtime. Terima kasih sekali diskusi yang sangat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mohon izin saya akhiri. Tidak perlu foto bersama gitu. Tidak perlu Udah foto di-screenshot. bersama ya. Udah kok, udah ada screenshot. Oke, Mbak. Terima kasih Bu Lohana. Yo. Halo Bu. Terima kasih Bu Tiara, teman-teman semuanya.